Bab 28. Sambil meraih tengkuk Hua Dexing dan Hua Xiaorong, Xiao Luo menyeret mereka keluar dan melemparkannya ke dalam minivan yang mereka bawa. Dia kemudian kembali ke dalam rumah, mengambil hadiah yang mereka bawa, dan membuangnya ke dalam kendaraan. Persis seperti inilah perlakuan ayahnya saat itu, dan Xiao Luo ingin pamannya tahu bagaimana rasanya dihina. Dia tidak mengerti bagaimana Hua Dexing masih berani meminjam uang darinya dan bahkan menghukumnya ketika dia menolak. Seolah-olah dia bersalah karena tidak meminjamkan uang kepada Hua Dexing. Nak, apakah kita terlalu kasar? Hua Heing berkata, ekspresi khawatir terlihat di seluruh wajahnya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, memang benar dia adalah pamanku, tapi itu tidak berarti dia bisa begitu saja masuk ke sini dan menginjak kepala kami, meneriaki kami sesuka hatinya. Sementara Hua Ying mengangguk, alisnya masih berkerut karena dia merasa sangat tidak nyaman dengan perselingkuhannya. Mengenai proyek peternakan Gunung Luo, Xiao Luo awalnya berpikir bahwa dia harus melakukan semuanya sendiri. Namun setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa ayahnya lebih dari mampu menangani pekerjaan itu. Pertanian itu secara bertahap mulai terbentuk sesuai rencana. Dia agak lega mengetahui bahwa dia dapat mengandalkan orang lain untuk mengawasi proyek tersebut. Pada saat yang sama, bengkel Luo juga memulai kembali operasinya untuk tahun baru. Zhang Dasan telah datang ke desa Luo, dan mau tidak mau memamerkan citra kemakmurannya saat dia berkendara dengan autobiografi Land Rover SV miliknya. Setelah dia menjemput Xiao Luo, mereka berangkat ke kota Jiangcheng. Sebelum memperluas perusahaannya ke Xiahai, Xiao Luo harus menyelesaikan masalah di kantor pusat lokakarya Luo sehingga dia dapat dengan sepenuh hati fokus pada pengembangan perusahaan di Xiahai tanpa khawatir. Suasana tahun baru perlahan memudar, dan Xiao Luo kembali tepat pada waktunya untuk festival Lentera. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya lalu memulai perjalanannya ke Xiahai. Kendaraan bisnis Jixing dipinjamkan dari NSA cabang kota Zhuzhou. Dia harus mengembalikannya setibanya di kota Zhuzhou karena dia diperkirakan tidak akan pergi ke Xiahai dalam waktu dekat. Melihat seluruh korps tentara bayaran Kobra telah dimusnahkan dan 20 pejuang NSA telah tewas di Gunung Luo, dia harus melaporkan banyak hal kepada pihak berwenang di NSA, kota Zhuzhou. Xiao Luo, sampai jumpa di Xiahai. Di pintu masuk stasiun cabang, Jixing berpisah dengan Xiao Luo dan memberinya senyuman hangat. Dia sepertinya memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Xiao Luo. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia hanya melihatnya sebagai iblis yang akan membunuh tanpa provokasi sedikitpun. Tapi setelah berada di dekatnya selama beberapa waktu, dia melihat pria yang berbeda. Xiao Luo adalah anak yang berbakti dan pria yang bertanggung jawab dengan rasa hormat dan integritas yang kuat. Mau tak mau dia mendapati dirinya terpesona padanya dan tertarik pada pesonanya. Berdiri di sana bersamanya di pintu masuk, ada angin kencang, dan udaranya dingin, tapi saat dia mengingat dengan jelas malam ketika dia bersandar di bahunya, hatinya hangat mengingat kenangan itu. Baiklah, Xiao Luo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Saat Jixing berdiri sendirian sekarang, semburat kekecewaan terlihat di wajahnya yang memikat. Dia mengharapkan dia untuk mengatakan lebih banyak lagi, setelah apa yang telah mereka lalui bersama. Tapi saat dia melirik gelang giok yang dia kenakan di pergelangan tangannya, dia tersenyum dengan kepolosan seorang gadis muda yang baru saja bertemu cinta pertamanya. Bukan karena dia melupakan gelang itu, dia sengaja memilih untuk tidak mengingatnya. Sekarang dia memikirkannya, dia bertanya-tanya apakah Xiao Luo juga sengaja melakukan hal yang sama, dan dengan melakukan itu, apakah gelang giok itu sekarang menjadi miliknya. Ketika dia memikirkan hal itu, wajahnya memerah, tampak semanis dia baru saja makan madu. Pukul 6 sore, Xiao Luo tiba di bandara. Dia mendengar panggilan boarding untuk penumpang yang menuju kota Xiahai diumumkan, mengharuskan penumpang untuk segera menuju gerbang keberangkatan. Sebelum mengambil barang bawaannya untuk pergi ke sana, dia mengirim pesan kepada Suli, Nona Su, saya akan tiba di bandara kota Xiahai sekitar jam 8 malam ini. Oke, aku akan mengirim anak buahku untuk menjemputmu di pintu keluar A. Suli hanya menjawab dengan satu kalimat, tidak lebih. Xiao Luo tidak mengirim pesan lagi dan mengalihkan ponselnya ke mode pesawat. Setelah mengantri melewati gerbang, dia berjalan menyusuri aerobridge menuju pesawat. Di pintu kabin, purser dan pramugari menyambut setiap penumpang yang naik. Yo, Nona cantik, kenapa kamu tidak memberiku kontakmu? Kamu terlihat seperti pacarku. Seorang penumpang laki-laki menggoda pramugari saat dia naik ke pesawat. Memang benar, itu adalah lini pikap yang norak dan membuat ngeri. Pramugari pura-pura tidak mendengarnya dan terus menyambut penumpang lainnya. Dia adalah wanita yang menarik, dan bahkan Xiao Luo meliriknya beberapa kali. Dia mungkin berusia awal 20-an, rambut gelapnya yang halus disisir rapi ke belakang, memperlihatkan kulit putihnya. Gumpalan rambut halus di tengkuknya menambah daya pikat yang menawan. Dia memiliki pinggiran tipis yang menonjolkan dahinya yang tinggi dan sepertinya menjadi mode di kalangan pramugari. Dia memiliki wajah yang lembut dan ciri-ciri indah dengan kecantikan yang tak tertandingi, dan dia memakai sedikit kilap di bibirnya. Dia memiliki sosok ramping dan mengenakan seragam yang pas, sedikit terbuka di bagian leher dan dilengkapi dengan anggun dengan syal sutra. Dia adalah pemandangan yang sangat menarik untuk dilihat. Ketika Xiao Luo melewati pintu kabin, dia menyambutnya dengan senyuman dan anggukan sopan. Sebuah nama terukir di labelnya yang ditempelkan di dadanya, Tan Ningfu, pramugari kelas 1. Ini adalah pertama kalinya Xiao Luo naik pesawat, dan dari cara dia melihatnya, tidak ada bedanya dengan naik bus. Dia hanya perlu pergi ke tempat duduknya, dan itu saja. Setelah pintu kabin ditutup, dilakukan demonstrasi keselamatan sebelum penerbangan di dalam kabin. Xiao Luo duduk di kabin kelas 1. Pramugari Tan Ningfu mendemonstrasikan penggunaan jaket pelampung dan masker oksigen. Pesawat kemudian ditarik kembali dari jembatan, dan meninggalkan landasan, perlahan-lahan meluncur hingga ke ujung landasan. Setelah mendapat izin untuk lepas landas, pesawat mulai meluncur di landasan, dengan cepat berakselerasi hingga mencapai kecepatan lepas landas. Kemudian, hidung pesawat terangkat, dan kerangka pesawat yang sangat besar itu mengudara, membubung ke langit yang semakin gelap. Xiao Luo merasakan ketidaknyamanan, membuatnya pusing dan mual, dan dia segera tahu bahwa dia menderita mabuk perjalanan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Melihat reaksinya, Tan Ningfu bergegas mendekat dan memeriksanya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Xiao Luo menyandarkan kursinya dan bersandar, menutup matanya. Yi Jingjingnya dengan cepat mulai bekerja, dengan paksa menekan rasa tidak nyamannya. Dahinya mulai berkeringat, dan alisnya berkerut, membuatnya tampak agak tidak sehat. Biarkan aku mengambilkanmu secangkir air. Tan Ningfu adalah pramugari yang sangat berpengalaman, dan dia dengan cepat memastikan bahwa Xiao Luo menderita mabuk perjalanan. Dengan bantuan kemampuan Yi Jingjingnya, Xiao Luo berangsur-angsur pulih, dan rasa tidak nyaman meninggalkannya seperti air pasang surut. Dia membuka matanya dan disambut oleh senyuman indah.
Tuan, air ini untuk Anda. Tan Ningfu meletakkan secangkir air jernih di atas meja kursi di depan Xiao Luo. Terima kasih. Xiao Luo mengangguk sebagai rasa terima kasih karena dia benar-benar membutuhkan segelas air. Terima kasih kembali. Tan Ningfu tersenyum dan berbalik ketika dia pergi untuk melihat apakah penumpang lain membutuhkan layanan. Xiao Luo meneguk air dan melihat keluar jendela. Dia melihat cahaya merah menyala dari matahari terbenam di langit jauh. Tersembunyi di balik lautan awan tebal, pemandangan itu sungguh menakjubkan. Rasanya seperti dia telah tiba di surga dan melihat sekilas istana surgawi kapan saja, di suatu tempat jauh di dalam awan. Namun dalam 10 menit, yang ada hanyalah kegelapan di luar jendela. Di sisi lain, suasana di dalam kabin penuh keseruan. Meniru gaya pemeran utama pria yang menggoda wanita di sinetron Korea, pemuda jangkung dan kurus yang menggoda Tan Ningfu saat naik pesawat terus menekan tombol panggil untuk menarik perhatiannya. Alih-alih memesan makanan atau minuman, dia akan mengganggu Tan Ningfu untuk mendapatkan nomor kontaknya. Dia sama sekali tidak tertarik untuk memesan apapun. Tuan, ini yang terakhir kalinya. Tolong berhenti main-main. Tan Ningfu memberitahu pria itu, mengatakannya dengan tegas tetapi tidak kasar. Tan Ningfu merasa jengkel dan melaporkan situasi tersebut kepada purser, yang kemudian mengkonfrontasi penumpang yang bersangkutan. Pemuda jangkung dan kurus itu dengan tegas diminta untuk tidak melakukan pelecehan lebih lanjut kepada staf kabin karena hal itu menghalangi mereka untuk menjalankan tugas dalam penerbangan. Ketika penumpang lain di kabin kelas 1 mendengar apa yang terjadi, mereka melontarkan cibiran dan menyatakan penghinaan terhadap perilakunya. Seorang wanita bahkan berbicara dengan lantang, kemerosotan moral di dunia semakin hari semakin buruk. Mencoba menggoda seorang gadis di dalam pesawat meskipun dia sedang sibuk bekerja. Dia pikir dia siapa, Wu Yanzu 1. Pemuda jangkung dan kurus itu merasa sedikit tidak nyaman, dan dia berpikir, apakah merayu seorang gadis termasuk dosa? Namun ternyata, dia bukanlah orang yang bisa mentolerir kebosanan. Beberapa saat kemudian, dia mulai memperkenalkan dirinya kepada Xiao Luo dari seberang, bertindak seolah-olah mereka mengenal satu sama lain. Hai kakak, pasti takdir yang mempertemukan kita di pesawat ini. Namaku Wang Yanzu, siapa namamu? Kemudian menoleh ke arah seorang penumpang wanita, dia berkata, Hei, Nona, kenapa kamu menatapku seperti itu? Namaku sebenarnya Wang Yanzu, aku sudah memiliki nama ini sejak aku lahir. Jika Anda tidak percaya, saya akan menunjukkan ide saya sekarang. Ketika Wang Yanzu menyebut namanya, wanita yang mencemoohnya tadi menoleh dan tampak tidak percaya, Wang Yanzu segera mengeluarkan kartu identitasnya dari dompetnya dan menunjukkannya padanya. Beberapa penumpang melirik sekilas dan merasa geli ketika menyadari bahwa itu memang namanya. Nama itu entah bagaimana menciptakan suasana yang lebih ramah di kabin kelas 1, dan banyak penumpang yang tidak bisa menahan tawa dan seringai di wajah mereka. Wang Yanzu, Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum juga, mengira itu adalah nama yang cukup unik. Saudaraku, siapa namamu? Ayo berteman, kata Wang Yanzu. Xiao Luo menjawab dengan sedikit keberatan. Dia tidak ingin bercakap-cakap dan lebih mengharapkan kedamaian dan ketenangan selama penerbangan. Itu nama yang sangat bagus, tidak kurang kefasihan atau maknanya, dan memiliki kesan yang sangat menyenangkan. Setelan yang Anda kenakan ini sangat cocok dengan bentuk tubuh Anda dan membuat Anda terlihat elegan. Kamu mempunyai selera yang bagus dalam balutan pakaianmu. Sekali melihatmu, dan aku tahu kamu bukan manusia biasa. Anda memiliki corak kulit yang bagus, wajah yang menyenangkan, dan Anda menjaga diri dengan baik. Menurutku kamu adalah seseorang dengan karir yang sangat sukses, kata Wu Yanzu sambil mengacungkan jempol pada Xiao Luo. Apakah kamu seorang penjual? Wu Yanzu terkejut dan menjawab, wow, bagaimana kamu tahu itu? Karena lidahmu lincah, dan pandai menjilat sepatu. Kedua kualitas ini memberitahuku bahwa kamu pastilah seorang salesman, kata Xiao Luo, tidak berbasa-basi. Penumpang yang duduk di sekitar mereka mendengar ini dan terkikik. Tapi, Wang Yanzu teguh dan dengan cepat mengoreksi pilihan kata Xiao Luo. Saudaraku, aku yakin kamu salah. Apa yang saya lakukan disebut memuji. Kemampuan untuk memberikan pujian adalah sebuah bentuk seni tersendiri, dan juga merupakan bentuk pengembangan diri. Bagaimana Anda bisa mendeskripsikannya sebagai menjilat sepatu bot? Xiao Luo memutar matanya, memutuskan untuk tidak menanggapi dan mendorong percakapan lebih lanjut. Wang Yanzu adalah seorang yang banyak bicara. Selain itu, dia curiga semua ini mengarah pada promosi penjualan produk yang ingin dia jual. Dan persis seperti yang diharapkan Xiao Luo, Wang Yanzu melanjutkan dengan berkata, saudaraku, ini kartu namaku. Saya di asuransi. Jangan khawatir, Anda tidak perlu membeli polis dari saya, berteman saja. Namun, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Seumur hidup Anda, ada 3 jenis asuransi yang berapapun banyaknya yang Anda beli, Anda tidak akan pernah menderita kerugian apapun. Pertama, asuransi endowment, seiring bertambahnya usia, pasti akan berguna suatu saat nanti. Kedua, asuransi kesehatan, semua orang bisa sakit, dan jika tidak, mereka mungkin meninggal karena kecelakaan, sehingga mereka tidak bisa membeli asuransi kesehatan pada waktunya. Dan yang terakhir, asuransi kematian dan pemotongan tubuh karena kecelakaan, agar Anda tidak kehilangan nyawa dan kekayaan Anda. Dengan paket asuransi ini, jika terjadi sesuatu, Anda akan meninggalkan uang dan cinta Anda, bukan hutang Anda. Saya tidak membutuhkannya, Xiao Luo menolaknya dengan terus terang. Melihat calon klien ini memiliki tingkat penolakan yang tinggi, Wang Yanzu mengubah topik pembicaraan untuk saat ini. Tenang saja, saya hanya mencoba memberikan sedikit pengetahuan tentang asuransi. Saya tidak memaksa Anda untuk membelinya. Tanpa menunggu jawaban Xiao Luo, dia berkata, saudaraku, bolehkah aku memberimu teka-teki? Seorang pria berkaki panjang, tebak nama makanan penutupnya. Dalam hal teka-teki, Zhang Dasan adalah Grandmaster sejati. Dan setelah menghabiskan banyak waktu bersama Zhang Dasan, Xiao Luo secara alami mengingat banyak dari mereka. Teka-teki yang baru saja diberikan Wang Yanzu kepadanya adalah teka-teki yang telah disebutkan Zhang Dasan sebelumnya. Dan Gao, Xiao Luo langsung memberikan jawaban atas teka-teki itu, yang berarti kue, dalam bahasa Cina. Faktanya, Xiao Luo berharap dengan memberikan jawabannya, Wang Yanzu tidak akan berkata apa-apa lagi. Wow, kamu pandai dalam hal ini, kata Wang Yanzu, tampak terkejut. Mengapa? Dan Gao, gadis yang duduk di sebelahnya mendengarkan dan bertanya karena penasaran. Wang Yanzu tersenyum nakal dan menjelaskan, ketika seorang pria memiliki kaki yang panjang, telurnya akan lebih tinggi, itulah yang dimaksud dengan, dan Gao, dua hahaha. Penjelasan kasarnya langsung membuat gadis itu tersipu malu. Dan karena kabin kelas 1 cukup padat, pramugari Tan Ningfu juga mendengarnya, dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Setelah menarik perhatian Tan Ningfu, seseorang yang ia sukai, Wang Yanzu menjadi lebih berani dan berbicara lebih keras. Sambil menepuk bahu Xiao Luo, dia berkata, saudaraku, karena kamu tahu jawaban, pria berkaki panjang, maka kamu juga harus tahu jawaban, wanita berkaki panjang, kan?
Chun Gao, itu mudah. Di suatu tempat di dalam kabin, seorang penumpang laki-laki meneriakkan jawabannya, yang berarti, lipstik dalam bahasa Cina. Chun Gao 3, ya Tuhan, lelucon kotor seperti itu membuat wajah seluruh penumpang wanita menjadi merah. Wang Yanzu senang menjadi pusat perhatian, dan begitu dia mulai bergerak, sulit untuk menghentikannya. Penumpang laki-laki lainnya bahkan menanggapi humor cabulnya. Xiao Luo akhirnya menemukan kedamaian dan segera memasang earphone dan menutup matanya. Kalau bisa, dia juga akan memasang tanda bertuliskan, jangan ganggu. Bukannya dia menentang humor seperti itu, tapi berbagi lelucon cabul dengan seseorang yang baru dia kenal kurang dari 10 menit adalah masalah lain. Seorang lelaki tua bangkit dan menuju toilet. Tiba-tiba, baru beberapa langkah, dia ambruk di lorong, dan istrinya segera mendatanginya dan berseru, tolong. Siapapun, tolong bantu suamiku. Tan Ningfu segera berlari dan menangani keadaan darurat. Setelah memeriksa kondisi lelaki tua itu, dia menempatkannya dalam posisi pemulihan dan segera melaporkannya ke Purser. Seorang penumpang pingsan. Purser, bersama petugas keselamatan, bergegas ke kabin kelas 1. Apa yang telah terjadi? Si pengejar bertanya pada istri lelaki tua itu. Saya tidak tahu, tolong bantu suami saya mohon, wanita tua itu terisak-isak, dan memegang erat tangan lelaki tua itu sambil memohon seseorang untuk membantu. Sang Purser segera berkata kepada Tan Ningfu, naiklah ke PA dan tanyakan apakah ada dokter di dalamnya. Ya Bu, Tan Ningfu mengambil gagang telepon dari stasiunnya dan berbicara melalui corong, hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Kita mempunyai keadaan darurat medis, apakah ada dokter di kapal? Saya ulangi, apakah ada dokter di kapal? Harap identifikasikan diri Anda dengan salah satu kru. Terima kasih. Pengumuman itu diulang beberapa kali, namun tidak ada yang maju. Apakah tidak ada dokter di kapal? Purser yang memberikan pertolongan pertama pada lelaki tua itu, dan dia menghela nafas ketika mendapat berita itu. Dia melihat ke petugas keselamatan dan berkata, hubungi bagian kontrol penerbangan. Beritahu mereka tentang keadaan darurat medis, dan minta pendaratan di bandara terdekat. Cepat pergi. Petugas itu pergi dengan tergesa-gesa dan segera kembali, sambil menggelengkan kepalanya. Bandara terdekat adalah Siahai. Kita perlu waktu 1,5 jam lagi untuk sampai ke sana. Pengendali penerbangan telah menghubungi Bandara Siahai, dan tim medis akan siap pada saat kedatangan. Apakah kita punya cukup waktu? Sang Purser memandangi lelaki tua itu, matanya tertutup rapat, dan dia terlihat sangat kesakitan. Jantungnya berdebar kencang karena cemas. Bahkan ketika dia memakai earphone untuk mendengarkan musik, Xiao Luo sangat menyadari apa yang terjadi di kabin kelas 1. Seseorang, dari seberang lorong, memastikan hal itu. Saat lelaki tua itu pingsan, Wang Yanzu sudah mendorong bahu Xiao Luo, terus memberinya kabar terbaru. Ia bahkan mengatakan lelaki tua itu akan meninggal jika tidak segera mendapat pertolongan medis dari dokter. Dari kelihatannya, dia sudah selesai. Jika dia benar-benar meninggal di pesawat, perusahaan penerbangan akan mendapat banyak kompensasi, kata Wang Yanzu. Xiao Luo memilih untuk mengabaikan Wang Yanzu. Dia lebih mengkhawatirkan lelaki tua itu dan mempertimbangkan apakah dia harus mencoba menyelamatkannya. Menurut perumpamaan Buddhis, menyelamatkan satu orang dari kematian lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai untuk beribadah, tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah suara terus-menerus menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Jika Xiao Luo berhasil menyelamatkan nyawa orang tua itu, dia akan dipuji sebagai penyelamat, tetapi jika tidak, dan orang tua itu mati di tangannya, dia akan dianggap sebagai orang berdosa dan ditolak. Apakah risiko untuk terlibat dalam masalah ini sepadan? Tapi saat dia menatap mata putus asa wanita tua yang tak berdaya itu, Xiao Luo mengepalkan tangannya dan segera mengambil keputusan. Dia kemudian melepas earphone-nya, bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Saya seorang dokter, biarkan saya memeriksanya. Beberapa orang di jalan segera menyingkir untuk membiarkan Xiao Luo lewat. Tan Ningfu memandang Xiao Luo dengan agak ragu dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar seorang dokter? Dia ragu karena Xiao Luo terlihat terlalu muda untuk menjadi seperti itu. Yah, aku magang. Xiao Luo berlutut di samping lelaki tua itu, membuka kelopak matanya sebentar, dan memeriksa denyut nadinya. Semua orang terkejut. Magang, apakah dia sanggup melakukannya? Sang Purser memberi isyarat agar semua orang tetap diam karena mereka melakukan segala yang mereka bisa dengan hanya seorang dokter yang sedang menjalani pelatihan untuk melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba, Wang Yanzu berjalan ke arah Xiao Luo, dan tanpa mempedulikan penumpang di sekitarnya, dia berkata, saudaraku, lelaki tua ini sepertinya dalam kondisi yang sangat buruk, mohon pikirkan 2 kali tentang ini. Maksudnya jelas, ini bukan sesuatu yang harus dia campur tangani. Karena hanya seorang pekerja magang, dia akan menempatkan dirinya dalam risiko jika terjadi kesalahan. Dokter, tolong selamatkan suami saya mohon. Aku akan bersujud, biarkan aku bersujud padamu. Wanita tua itu memohon sambil menangis sejadi-jadinya. Seperti pria tenggelam yang mati-matian memegangi jerami, wanita tua itu berlutut di tanah dan bersujud kepada Xiao Luo. Air mata mengalir dari matanya saat dia memohon tanpa henti. Oke, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Luo bukanlah dewa, dan meskipun sebelumnya telah membeli kemampuan penyembuhan dari sistem, tidak semua penyakit dapat disembuhkan. Apalagi di pesawat yang fasilitas medisnya kurang. Dia memasang pita pengukur tekanan darah di lengan lelaki tua itu untuk memantau nilai tekanan darahnya secara teratur. Dia menatap Tan Ningfu dan berkata, perhatikan tekanan darahnya. Beritahu saya jika nilainya lebih rendah dari 70 atau lebih tinggi dari 150. Oke, Tan Ningfu mengangguk. Wang Yanzu menghela nafas panjang. Dia merasa keputusan Xiao Luo gegabah dan tidak rasional. Dia seharusnya tahu bahwa jika dia tidak bisa menyelamatkan lelaki tua itu, dia mungkin akan dianggap bertanggung jawab oleh keluarganya. Itu hanyalah tugas tanpa pamrih. Penumpang di kabin kelas 1 menjadi cemas dan memperhatikan situasi dengan cermat. Sementara wanita tua itu putus asa, gemetar sambil mengatupkan kedua telapak tangannya berdoa. Dia bergumam dalam doa dalam hati agar surga menjaga keselamatan suaminya. Apakah kamu punya jarum suntik? Xiao Luo menoleh ke pengejarnya dan bertanya, setelah memasang masker oksigen di hidung dan mulut lelaki tua itu. Ya, benar, jawab si Purser, lalu sambil mengangguk ke arah pramugari, dia berkata, bawakan dia jarum suntik. Ketika dia mendapatkannya, Xiao Luo dengan cepat merobek salah satu paket yang tersegel, dan membuka kancing bagian depan kemeja lelaki tua itu, dia bersiap untuk memasukkan jarum suntik ke paru-parunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pengemis itu terkejut. Apakah dia mencoba menyelamatkannya atau membunuhnya? Menusuk paru-paru dengan jarum suntik, bisakah lelaki tua itu selamat? Purser belum pernah mendengar prosedur seperti itu, dan para penumpang juga merasa khawatir, menyaksikan pemandangan itu dengan rasa gentar.
Tekanan darahnya terlalu tinggi, dan tekanan di rongga dadanya juga meningkat pesat. Jika tekanannya tidak normal, maka akan menyebabkan pendarahan internal. Saat dia berbicara, Xiao Luo menusukkan jarum suntik ke dada lelaki tua itu. Pasien menderita trombosis cerebral, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan akrofobia. Permasalahan tersebut diperparah dengan rendahnya tekanan kabin pesawat sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran, lanjutnya menjelaskan. Saat orang banyak mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Luo, mereka merasa lega dan berpikir bahwa pekerja magang muda itu tampaknya cukup berpengetahuan. Tetapi setelah jarum pertama dimasukkan, lelaki tua itu terbatuk-batuk keras dan meludahkan darah, menyemprot bagian dalam masker oksigen menjadi merah. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia berkeringat dingin. Pria tua, wanita tua itu menjerit kesedihan, kehilangan kendali atas emosinya. Suasana di seluruh kabin kelas 1 mencekam, dan keraguan sekali lagi muncul di mata mereka yang mengamati Xiao Luo. Xiao Luo mengabaikan semuanya dan mengeluarkan jarum suntik kedua dari kemasannya yang tertutup udara. Dia menemukan titik lain dan perlahan memasukkan jarumnya. Tekanan darah mencapai 150, kata Tan Ningfu. Kemudian, tubuh lelaki tua itu gemetar dan mengejang hebat, sekali lagi mengeluarkan beberapa suap darah. Ya Tuhan, kamu dalam masalah besar, temanku. Wang Yanzu mencemaskan Xiao Luo, dan dia terus menginjak lantai kabin. Setelah berpikir beberapa lama, dia merasa lebih baik memutuskan semua hubungan dengan Xiao Luo. Dia perlahan mundur agar tidak terseret ke dalam insiden tersebut. Tekanan darah mencapai 160, dan masih terus meningkat. Sedikit kepanikan terdeteksi dalam suara Tan Ningfu. Apakah dia akan pulih atau tidak? Ini tidak akan terjadi jika dia melakukannya. Lihat, orang tua itu muntah darah. Yah, dia hanya seorang dokter peserta pelatihan. Suara keraguan datang dari mana-mana, dan meskipun hanya berupa bisikan, telinga Xiao Luo menangkap setiap kata. Xiao Luo mengabaikan mereka sepenuhnya dan berkonsentrasi untuk mengurangi tekanan pada rongga dada lelaki tua itu. Keringat bercucuran di keningnya, karena pekerjaan ini lebih melelahkan dibandingkan pekerjaan lainnya, sehingga membutuhkan konsentrasi penuh dalam waktu lama. Setelah jarum ketiga dimasukkan, kondisi lelaki tua itu berangsur-angsur stabil. Tekanan darahnya terus menurun dan akhirnya stabil di sekitar 100. Warna kulit lelaki tua itu membaik secara signifikan, perlahan-lahan kulitnya kembali cerah. Hah, dia melakukannya. Semua orang terkejut. Baru beberapa saat yang lalu lelaki tua itu tampak seperti akan mati. Bagaimana kondisinya tiba-tiba stabil? Apa yang telah terjadi? Xiao Luo tidak merasa perlu menjelaskannya, dan dia hanya menyeka keringat di dahinya dan berdiri. Kondisi pasien sudah stabil. Saat kami tiba di Bandara Xiahai, segera bawa dia ke rumah sakit. Dia akan menerima perawatan komprehensif di sana, katanya kepada purser tersebut, dan, omong-omong, cobalah memberinya ruang sebanyak mungkin. Jaga agar udara tetap mengalir di sekitar sini. Pengemis itu mengangguk. Oke, dan terima kasih, katanya. Orang tua, kamu sudah bangun, kamu benar-benar membuatku takut di sana. Wanita tua itu memeluk lelaki tua itu erat-erat, dia hampir kehilangannya. Kemudian, dia memandang Xiao Luo dengan ramah dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam. Terima kasih, dokter, terima kasih banyak. Xiao Luo tersenyum, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Tepuk, tepuk, tepuk. Purser mengambil inisiatif untuk memberikan tepuk tangan untuk Xiao Luo. Tepuk tangan berlanjut selama beberapa saat, dan semua penumpang di kabin kelas 1 hanya mengagumi pemuda magang itu, dan senyum lebar di wajah mereka. Tiba-tiba, Wang Yanzu muncul kembali. Dia tampak ceria saat dia tertawa dan berkata, ini saudaraku, kakak laki-lakiku yang baik, Xiao Luo. Tanpa malu-malu, dia berdiri di samping pahlawan saat itu dan turut serta dalam sanjungan. Xiao Luo bukanlah orang yang suka disanjung dan disanjung, tapi dia menghargai tepuk tangan dan pujian dari sesama penumpang. Itu memberinya rasa kepuasan, mengetahui bahwa dia telah menyelamatkan seseorang hari ini, dan itu membuatnya berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Dia kembali ke tempat duduknya, memasang earphone, memejamkan mata, dan mengosongkan pikirannya untuk menikmati momen ketenangan. Wang Yanzu, sebaliknya, menikmati berbagi setiap perhatian saat dia berdiri di samping Xiao Luo, dan merasa benar-benar bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Luo telah meninggalkan sisinya ketika tepuk tangan mereda dan segera kembali ke tempat duduknya. Saudaraku, kamu sungguh brilian. Ayo tambahkan satu sama lain di WeChat setelah kita turun dari pesawat. Bisakah kamu berhenti berbicara denganku? Xiao Luo tidak bisa mentolerirnya lebih lama lagi dan tiba-tiba menghentikan pembicaraan lebih lanjut. Wang Yanzu telah berdengung di telinganya seperti lalat sejak dia naik ke pesawat, bahkan menyangkal momen kedamaian dan ketenangannya. Mampu bertahan dengannya sampai sekarang sudah bisa dianggap sebagai suatu usaha yang cukup berat. Wang Yanzu baru saja membanting pintu tepat di depan wajahnya dan harus duduk diam, memutar-mutar ibu jarinya, betapa canggungnya itu. Namun, Wang Yanzu, tipe pria seperti dia, tidak bisa menahan kebosanan. Segera dia memulai percakapan dengan penumpang yang duduk di sekitarnya. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menanggapinya dengan antusiasme yang diharapkan, karena sangat sedikit orang yang mau melakukan percakapan bermakna dengan orang asing. Bukan karena mereka sangat membencinya atau bersikap acuh tak acuh, tapi itu hanyalah reaksi normal mereka terhadap orang asing. Setelah kondisi lelaki tua itu stabil, para pramugari kembali ke stasiun masing-masing. Tan Ningfu sekali lagi menyajikan segelas air untuk Xiao Luo. Tan, Xiao, terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan tadi, ucapnya sambil tersenyum menawan. Tidak sama sekali, itu tugasku. Xiao Luo tersenyum dan berbicara dengan rendah hati. Dia berterima kasih kepada Tan Ningfu saat dia menuangkan 2 gelas air untuknya, dan mencatat bahwa keduanya tepat saat dia membutuhkan minuman. Ada sesuatu pada gadis ini, dan Xiao Luo menyukainya. Itu tidak ada hubungannya dengan tugas. Menurutku lebih dari itu, Anda orang baik, Tuan Xiao. Hanya orang baik yang akan mengambil tanggung jawab untuk bertindak dalam situasi seperti itu, kata Tan Ningfu. Yah, aku tidak menganggap diriku orang baik, tapi aku jelas bukan orang jahat, jawab Xiao Luo. Tan Ningfu tersenyum, menurutnya itu cukup mendalam. Kamu lucu, Tuan Xiao. Ngomong-ngomong, kamu bekerja di rumah sakit mana di Xiahai? Ketika dia mendengarnya menanyakan pertanyaan itu, Wang Yanzu hampir tidak bisa duduk diam. Dia pikir Tan Ningfu pasti berusaha mewujudkan sesuatu di antara mereka. Dia ingin ikut campur, tetapi ternyata tidak ada hal penting yang perlu dia katakan. Saya belum mendapatkan penempatan, jawab Xiao Luo. Maukah Anda memberi saya kontak Anda, Tuan Xiao? Tan Ningfu bertanya. Kedengarannya agak kurang ajar, dan Wang Yanzu hampir tersedak. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan memberinya tatapan bingung. Tan Ningfu sedikit malu, menyadari bagaimana hal itu terjadi. Saya tinggal bersama nenek saya, dan kesehatannya selalu buruk, sering pingsan tanpa gejala apapun.
Dia telah pergi ke rumah sakit Xiao Hai, tetapi mereka tidak menemukan masalah apapun dengannya. Dia menjelaskan, jadi, jika Anda punya waktu, Tuan Xiao, bisakah Anda datang dan memeriksanya? Oh begitu, tapi sejujurnya saya tidak bisa meyakinkan Anda bahwa saya bisa menyembuhkan nenek Anda, kata Xiao Luo. Tidak apa-apa, cobalah yang terbaik. Terlepas dari apakah Anda bisa atau tidak, saya akan berterima kasih kepada Anda, Tuan Xiao, kata Tan Ningfu sambil membungkuk sedikit. Karena dia sudah mengungkitnya, Xiao Luo tidak bisa menolak permintaannya, dan dia memberikan informasi kontaknya kepada Tan Ningfu. Setelah Tan Ningfu pergi, Wang Yanzu merasa iri, dan saat dia menghela nafas kecewa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, saudaraku, kamu akan memiliki waktu dalam hidupmu. Sayang sekali, wanita cantik seperti itu tidak bisa menjadi milikku. Jika aku dapat menemukan gadis sekelasnya, aku bahkan rela menukar 10 tahun hidupku untuk itu. Xiao Luo pura-pura tidak mendengarnya. Menjadi seorang alkoholik seringkali bukanlah hal yang baik, dan saat ini adalah contoh yang baik. Wang Yanzu mulai membuatnya sedikit kesal. Tiba-tiba pesawat tersentak dan berguncang hebat, lalu lampu kabin berkedip sesaat sebelum menyala kembali. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ada kegelisahan di seluruh kabin, dan beberapa penumpang mulai panik. Letaknya 8.000 hingga 9.000 meter di atas permukaan tanah, dan kecelakaan apapun pasti akan berakibat fatal. Purser dengan cepat berbicara melalui Pa untuk menenangkan para penumpang, saudara-saudara, harap tetap tenang. Kita sedang mengalami turbulensi udara dan hal ini merupakan fenomena yang normal. Harap tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Terima kasih. Fenomena biasa. Saat Xiao Luo melihat keluar jendela, dia melihat sambaran petir menyambar, dan dia segera merasakan malapetaka yang akan datang. Pesawat itu terbang langsung ke dalam awan badai, dan dia bahkan bisa merasakan muatan listrik merembes ke atmosfer. Bukankah seharusnya pesawat menghindari awan badai? Xiao Luo punya firasat buruk tentang hal ini, terutama saat dia melihat Purser bergegas menuju kabin kelas 1 bersama beberapa petugas keselamatan. Mereka menuju kokpit dan terus mengetuk pintu, meminta awak pesawat untuk merespons. Keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk, setelah mereka tidak mendapat respon apapun dari kokpit, Purser memerintahkan petugas keselamatan untuk mendobrak pintu kokpit. Penumpang kelas ekonomi tidak menyadari apa yang terjadi, namun penumpang di kabin kelas 1 menyaksikan semuanya. Tidak diragukan lagi sekarang ada sesuatu yang salah. Ketakutan mulai muncul, dan semua orang duduk dengan tenang, tampak pucat dan ketakutan. Beberapa penumpang bahkan memeriksa apakah ada jaket pelampung di bawah kursi mereka. Turbulensi kembali terjadi, lebih dahsyat dari sebelumnya, dan tangisan ketakutan anak-anak terdengar dari kabin belakang. Tiba-tiba, terdengar suara lagi di Pa. Itu adalah suara seorang pria. Hadirin sekalian, ini perwira pertama Anda, Lao Cui. Selamat, kalian semua diberi keistimewaan untuk masuk surga bersamaku, hahaha, iya, kalian tidak salah. Anda dan saya, dan Boeing 747 ini, akan pergi ke surga, di mana tidak ada rasa sakit, tidak ada konflik, tidak ada tekanan, yang ada hanyalah kebahagiaan dan kegembiraan. Jangan takut, jangan panik, dan tetaplah tersenyum saat kita akan bertemu Tuhan. Aku, Lao Cui, akan membawamu kepadanya, hahaha. Itu adalah suara seorang pria gila, seorang pria psikotik yang berniat bunuh diri dengan menabrakkan pesawat. Kopilot mereka, Cui Jihou, baru saja menyatakan niatnya untuk membunuh semua orang di dalamnya. Pesawat bergetar hebat saat terbang menuju badai petir, dan kilat menyambar tanpa henti. Mereka semua akan mati tanpa tempat peristirahatan terakhir. Terjadi kekacauan di kabin ketika para penumpang diserang oleh rasa takut yang sangat kuat dan mulai panik. Apa yang harus mereka lakukan? Suara orang menangis, jeritan kesedihan, dan doa putus asa memenuhi udara. Kita celaka. Kopilotnya jadi gila, dia ingin membunuh kita semua. Tidak, kumohon, tidak. Saya belum mendapatkan istri. Aku belum cukup hidup. Wang Yanzu menangis sambil menangis. Tapi tidak ada jalan keluarnya, dia tidak bisa begitu saja melompat dari pesawat seperti melompat dari mobil. Cepatlah, aku butuh beberapa orang di sini untuk mendobrak pintu kokpit. Teriak si Purser mendesak. Beberapa pria segera merespon dan mencoba mendobrak pintu kokpit. Mereka menabrak pintu dengan bahu mereka dan mencoba mendobraknya hingga terbuka, tetapi tidak berhasil. Kabin bergema dengan suara setiap benturan, tapi pintunya tetap di tempatnya. Tuan-tuan di luar sana, tolong berhenti membuang-buang energi Anda. Anda tidak akan pernah bisa mendobrak pintu kokpit lapis baja. Saya sarankan Anda duduk, bersantai, dan bersiap untuk bertemu Tuhan. Kopilot kembali menaiki Pa dengan pesan jahat kepada para penumpang. Cui Jihou, apa yang kamu pikirkan? Teriak si pengejar. Apa yang aku pikirkan? Mengapa Anda tidak pergi dan bertanya kepada direktur perusahaan kami? Aku sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, namun mereka yang bergabung setelahku semuanya telah dipromosikan, tapi bagaimana denganku? Saya masih seorang kopilot terkutuk, jawab Cui Jihou. Saya sangat kesal, dan saya ingin membalas dendam. Saya ingin perusahaan membayar harga yang menyakitkan, hahaha, hahaha. Perwira pertama sudah gila, dia bermaksud menghancurkan pesawat dan semua orang yang bersamanya. Saat tawa gilanya bergema di seluruh kabin, semua orang menjadi putus asa. Bam, 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 hiruk-pikuk para pria yang berusaha merobohkan pintu kokpit yang diperkuat menambah keputusasaan yang memuncak di antara para penumpang yang ketakutan. Selama 2 dekade terakhir, pintu kokpit telah diproduksi untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang dan tahan peluru. Mereka dibuat dengan lapis baja berlapis dan memiliki grendel yang diperkuat multi-titik. Hampir mustahil untuk melakukan terobosan. Tan, Cui mematikan autopilot, dan dia mengalihkan pesawat keluar jalur untuk terbang menembus awan badai. Pesawat akan mengalami kerusakan parah jika terkena petir, hujan es atau angin kencang, dan jika badan pesawat atau kontrolnya rusak, itu akan menjadi akhir bagi kami. Seorang anggota kru yang mengetahui situasi tersebut menjelaskan, wajahnya pucat pasi, lembar dan berkeringat banyak. Begitu dia mengatakan itu, kru dan penumpang yang duduk di dekatnya memucat, tidak pernah mengira mereka akan begitu dekat dengan kematian. Pesawat itu terbang melewati badai yang mengamuk, bergemuruh dengan guntur dan kilatan petir, hampir seperti tarian maut dengan iblis itu sendiri, dan hanya satu kesalahan yang diperlukan sebelum dia melahap semuanya. Menyingkir, Xiao Luo bangkit dari kursinya dan melangkah menuju pintu kokpit dengan gaya berjalan yang terarah. Ya, dengan lebih banyak orang, kita memiliki peluang lebih besar untuk mendobrak pintu. Kata si Purser, mengangguk dengan secercah harapan baru di matanya. Kamu salah paham, aku meminta kalian semua minggir, kata Xiao Luo. Ini, ya, semua orang tampak terkejut ketika mereka bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya rencana yang ada dalam pikiran pria ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa merobohkan pintu kokpit sendirian? Dengarkan dia, minggir. Tan Ningfu memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Xiao Luo, dan dia dengan cepat membantu menjauhkan kerumunan dari pintu masuk ke kokpit.
Xiao Luo menatap ke pintu kokpit, lalu perlahan menyalurkan aliran ki ke lengannya, memusatkan pandangannya pada dua titik. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kuat sambil menyodorkan kedua telapak tangannya ke pintu kokpit yang diperkuat. Gelombang energi melonjak kembali dari dampaknya seperti angin menderu, membuat para penonton mundur selangkah. Ledakan, pintunya terlepas dari kusennya dan terlempar ke dalam kokpit seperti semula, ditabrak kereta yang melaju kencang, dan banyak instrumen serta tombol operasi di kokpit mulai terlihat. Astaga, dia membuka pintu kokpit sendirian. Semua penumpang di kabin kelas 1 dan pramugari terkejut, dan semangat mereka terangkat untuk sementara melupakan situasi mengerikan yang mereka alami. Hahaha, saudaraku, aku sangat mencintaimu. Cepat, dan ayo seret pilot sialan itu ke sini dan pukul dia sampai mati. Wang Yanzu bersorak, dan akhirnya melihat secercah harapan, dia sangat gembira. Xiao Luo langsung masuk ke kokpit. Sang kapten terpuruk di kursinya, ia babak belur dan berlumuran darah, sepertinya kepalanya terkena benda tumpul. Kopilotnya, Cui Jihou, seorang pria parubaya yang gemuk, duduk di kursi pilot sebelah kanan, tampak tertegun. Xiao Luo mencengkeram kerah baju Cui Jihou, mengangkatnya dari tempat duduknya seperti anak anjing, dan melemparkannya keluar dari kokpit. Kerumunan yang bermusuhan itu segera melompat ke arahnya dan menyerangnya dengan tendangan dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Sang purser tetap menjaganya tetap tenang, dan dengan bijaksana menghentikan kerumunan orang yang hendak memukuli pria tersebut. Dia berdiri di depan kopilot dan berkata, berhentilah memukulnya, dia satu-satunya yang tahu cara menerbangkan pesawat ini. Jika dia terluka, kita tidak akan bisa melakukan pendaratan yang aman. Terkesiap, kemarahan mereka hilang seketika, dan masa mundur, terjadi kekacauan umum di kabin. Beberapa penumpang menatap ke arah Cui Jihou yang tergeletak di lantai, berharap dia akan mendaratkan pesawat. Dalam kemarahan mereka, mereka semua bergegas ke arahnya dengan niat untuk membunuh. Cui Jihou dipukuli dengan parah, hidung dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Namun, dia masih tertawa terbahak-bahak dan membujuk penonton dengan cemberut, ayo, pukul aku. Ayo pergi dan bertemu Tuhan bersama, hahaha, hahaha. Dia duduk di lantai kabin menghadap para penumpang, memperlihatkan dua baris gigi berdarah saat dia terkekeh kegirangan. Pengemis itu berlutut di samping Cui Jihou, memegang bahunya dengan kuat dan berkata, Tuan. Cui, saya tidak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi kamu harus mengesampingkan keluhanmu. Anda tidak bisa mengarahkan kemarahan Anda pada penumpang ini, mereka semua tidak bersalah. Tolong, tenangkan diri Anda dan pastikan pesawat mendarat dengan selamat. Ya, dia benar, kami tidak bersalah, tolong jangan melampiaskan amarahmu pada kami. Kami minta maaf karena telah mengalahkanmu. Kapten Cui, tolong cepat, kembali ke sana dan mengemudikan pesawatnya. Kami tidak berselisih denganmu, bahkan jika kamu ingin mati, tolong jangan menyeret kami bersamamu. Para penumpang berbicara satu demi satu, melakukan yang terbaik untuk membujuk Cui Jihou agar menerbangkan pesawat. Wang Yanzu sedang memegang kipas angin, melambaikannya ke arah Cui Jihou dan tersenyum seperti anjing piaraan. Tan, Cui, dengarkan aku, tidak ada rintangan dalam hidup yang mustahil untuk dilewati. Tidak peduli seberapa besarnya, besok akan menjadi kecil, dan sampai lusa, itu tidak akan berarti apa-apa, katanya, dan saya lihat kamu punya istri dan anak, bukan? Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah melakukan bunuh diri setinggi ini di langit, menurut Anda bagaimana perasaan mereka? Cui Jihou tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan menjadi agresif. Dengan mata merahnya yang melotot karena marah, dia meraih kerah baju Wang Yanzu dan berteriak padanya, istriku berselingkuh dengan pria lain, dan putra yang kubesarkan selama lebih dari 10 tahun bukanlah milikku. Saya membunuh mereka berdua dan menyembunyikannya di balik tembok rumah saya. Wang Yanzu membeku, ketakutan karena ekspresi psikotiknya yang mengerikan. Yang lain tercengang, menganga tak percaya. Siapa yang mengira bahwa Cui Jihou akan membunuh istri dan putranya sendiri? Lalu kenyataan muncul, mengapa seorang pembunuh ingin mengemudikan pesawat dan mendaratkannya dengan selamat. Hanya ada satu hal yang ada dalam pikiran pria ini sekarang, yaitu kematian. Saya menyarankan Anda semua untuk tetap di tempat duduk Anda dan menunggu pintu surga terbuka. Sekarang sudah terlambat untuk apapun. Saya telah menonaktifkan semua alat komunikasi dan pelacakan. Kami kehilangan semua kontak dengan pengatur lalu lintas udara. Sekarang, pesawat itu hanya terbang buta dan terus terbang di depan. Bahkan jika saya kembali mengemudikan pesawat, saya tidak akan dapat menemukan bandara, kata Cui Jihou, dan menambahkan, sebuah pesawat jumbo membutuhkan landasan yang panjang dan luas, pesawat ini tidak dapat mendarat di manapun. Jadi, kita akan hancur dalam awan badai ini, atau pesawat akan kehabisan bahan bakar dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Bang, kita semua akan berubah menjadi abu, hahaha, hahaha. Cui Jihou tampak tidak tenang saat dia memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang akan terjadi pada akhirnya. Pilot akan menetapkan rute penerbangan mereka sebelum keberangkatan untuk menghindari cuaca buruk, dan semua pesawat penerbangan sipil dilacak secara dekat oleh menara kendali di darat, yang akan memberitahu awak penerbangan tentang segala hal mulai dari cuaca buruk dan pola angin, hingga arah landasan pacu. Mendaratkan pesawat, kapten dan kopilot hanya perlu memantau penerbangan sesuai dengan rencana penerbangan, dan membuat perubahan kecil pada jalur jika terjadi perubahan cuaca yang tidak terduga. Namun tanpa instrumen penerbangan yang dapat diservis dan kemampuan berkomunikasi dengan pengawas darat, awak pesawat tidak akan mengetahui kemana tujuan pesawat. Inilah situasi yang mereka alami sekarang, mereka harus menemukan bandara dan menemukan cara untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Anda brengsek, seorang petugas keamanan pria kehilangan akal sehatnya. Dia menjambak rambut Cui Jihou dan memukulnya dengan serangkaian pukulan. Apa gunanya, ayo kita mati bersama, hahaha. Meski dipukuli hingga babak belur dan berlumuran darah, Cui Jiju masih tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, semua orang di kapal tahu bahwa mereka akan mati. Beberapa orang gemetar tak terkendali, sementara yang lain tampak berdamai dengan kematian mereka yang akan datang. Beberapa bahkan menaruh pena di atas kertas dan menulis catatan untuk ditinggalkan kepada orang yang mereka cintai. Orang dewasa dengan anak-anak memegang erat anak-anak mereka. Setiap orang menghadapi kematian dengan cara yang berbeda. Seluruh kabin berada dalam keheningan, sementara dalam kondisi luar yang sangat dingin, kilat menyambar tanpa henti, hanya beberapa meter dari badan pesawat. Sensasi listrik statis yang berderak membuat indera mati rasa, saat bulu kuduk berdiri di atmosfer yang bermuatan listrik. Sistem pasokan listrik pesawat telah terganggu, dan lampu-lampu berkedip-kedip sesekali, menambah rasa putus asa yang menimpa para penumpang dan awak. Ding, selamat, tuan rumah telah memperoleh kemampuan uji coba, 800 poin telah dikurangi. Kabin dipenuhi suasana gentar, ketika para penumpang duduk dengan tenang, panik dan putus asa. Kapten mengalami cedera kepala yang parah dan mengeluarkan banyak darah, dan tidak ada yang tahu kondisi apa yang dia alami.
Baru saja memperoleh kemampuan mengemudikan, Xiao Luo menyeret pilot keluar dari kokpit dan mengambil tempat duduknya. Dia meletakkan tangannya di atas kuk dan sekarang bermaksud mengarahkan pesawat keluar dari badai petir. Tan Ningfu adalah orang pertama yang menyadari bahwa Xiao Luo telah mengambil kendali di penerbangan, dan dia terkejut. Dia segera memberitahu pengemis itu tentang hal itu. Para kru dan penumpang yang duduk di kabin kelas 1 dapat melihat kokpit dengan jelas, dan ketika semua orang melihat siapa pria yang duduk di kursi komandan, mata mereka membelalak dan mereka menganga karena sangat terkejut. Bisnis apa yang dimiliki Xiao Luo untuk menerbangkan pesawat? Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan, saudaraku? Wang Yanzu berteriak kaget. Ini bukan pesawat mainan atau mobil, jangan sentuh apapun di sana saudara, itu akan memakan korban jiwa. Dia berteriak. Dia dapat menerima bahwa Xiao Luo kebetulan berada di kapal selama keadaan darurat medis dan siap menyelamatkan nyawa, karena dokter adalah hal yang biasa. Namun mengetahui cara menerbangkan pesawat merupakan keahlian yang sangat berbeda, jadi seberapa besar kemungkinan dia juga menjadi pilot. Mungkinkah Xiao Luo juga bisa menerbangkan pesawat? Banyak orang bahkan belum pernah naik pesawat, apalagi menerbangkannya. Itu adalah keterampilan yang rumit dan sangat teknis, dan hanya diperlukan satu kesalahan kecil di pihak Xiao Luo untuk kehilangan kendali atas pesawat dan jatuh hingga ke tanah. Hei, jangan sentuh kontrolnya, kamu tidak tahu cara mengoperasikannya. Hentikan sekarang juga, jangan pertaruhkan nyawa kami. Purser, tolong hentikan dia, jangan biarkan dia menyentuh apapun. Para penumpang tersadar dari keterkejutannya, meminta Xiao Luo untuk segera menghentikan apa yang dia lakukan. Seperti Wang Yanzu, tidak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Xiao Luo bisa menerbangkan pesawat, dan dia sepertinya menekan tombol tanpa pengetahuan apapun tentang uji coba. Retakan, sambaran petir menyambar tepat di luar jendela kabin, meliuk-liuk melintasi langit bagaikan ular api yang panjangnya 100 mil. Jaraknya terlalu dekat sehingga tidak nyaman dan jika sambaran petir menyambar badan pesawat, kemungkinan besar pesawat akan jatuh. Badai petir disertai angin kencang dan menghantam pesawat seperti layang-layang, dan saat pesawat berguncang hebat, beberapa penumpang terlempar dari tempat duduknya. Ini mengirimkan gelombang teror ke seluruh kabin saat semua orang berteriak panik. Dia pasti salah menekan tombol, segera hentikan dia. Omong kosong apa ini? Hentikan dia, seseorang, hentikan dia. Beastars, jika aku mati karena ini, aku akan menghantui keluargamu sebagai roh pendendam. Para penumpang mulai panik dan kehilangan ketenangan, percaya bahwa Xiao Luo tidak sengaja terbang terlalu dekat dengan petir. Semua orang mengumpat di dalam kabin dan menuntut agar Xiao Luo menghentikan apa yang dia lakukan, tetapi karena pesawat bergetar hebat, hal itu menghalangi mereka untuk memasuki kokpit. Xiao Luo mengabaikan teriakan mereka dan menekan beberapa tombol, lalu dia mendorong kuknya ke depan, dan kecepatan udara segera meningkat secara signifikan. Dengan menekan kolom kendali, dia telah membuat pesawat menukik terkendali, mendorongnya keluar dari badai petir seperti ujung pelangi yang turun. Ayo, lebih cepat. Xiao Luo menghitung mundur dalam pikirannya, berharap mereka akan terbang keluar dari badai petir kapan saja. Mereka harus keluar secepat mungkin untuk menghindari kerusakan pada pesawat atau berisiko jatuh ke tanah. 1000 meter, 500 meter, 300 meter. Akhirnya, mereka kini mendekati tepi badai petir. Saat mesin mengerang, pesawat meluncur keluar dari awan tebal dan gelap seperti seekor naga yang muncul dari laut, dan mendatar dengan aman, sekali lagi dalam cuaca cerah. Saat pesawat mulai berlayar, beberapa penumpang menyadari bahwa mereka telah keluar dari badai, dan langit tidak memiliki angin menderu dan kilatan petir yang ganas. Kabin tampak seperti baru saja mengalami gempa bumi, dan penumpang mulai bangkit dan bernapas lega. Kita keluar, kita keluar. Seseorang berteriak. Benar, kita sudah keluar dari badai petir. Kami aman, kami aman. Hahaha, semua orang di kabin sangat gembira dan mulai bersorak, mereka saling berpelukan dengan lega, ada yang bersemangat, ada pula yang bahkan menitikkan air mata kebahagiaan. Tan, Xiao, kamu benar-benar tahu cara menerbangkan pesawat. Tan Ningfu berlari ke kokpit, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Xiao Luo memasang ekspresi serius di wajahnya dan terdiam beberapa saat sambil memikirkan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Semua kontak antara pesawat dan pengatur lalu lintas udara telah terputus, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan kembali peralatan tersebut. Seperti yang dikatakan Cui Jihou, mereka terbang dalam keadaan buta, dan jika mereka tidak dapat mencapai bandara yang dapat mendaratkan B-747 berukuran besar, maka mereka akan tetap mengalami kecelakaan. Dengan kata lain, begitu bahan bakarnya habis, mereka tetap akan mati. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Dia mengerutkan kening dan mengutuk nasib buruknya, tak seorang pun akan tersenyum jika mereka menghadapi keadaan darurat seperti itu pada perjalanan pertama mereka dengan pesawat. Bergembiralah semuanya, semangat, pesawat tidak akan pernah mencapai bandara, dan hanya akan terus terbang di udara hingga kehabisan bahan bakar. Sekalipun kita tidak tersambar petir, hasilnya tetap sama. Kita akan bertemu Tuhan bersama, hahaha, hahaha. Wajah Cui Jihou berlumuran darah, dan saat dia tertawa dengan gila-gilaan, wajahnya tampak gila dan jahat, membuat orang-orang yang melihatnya menggigil ketakutan. Kata-katanya membuat semua orang putus asa ketika kenyataan kembali menghantui. Awak pesawat sangat menyadari situasinya, dan mereka tampak pucat dan putus asa. Sial, jangan percaya padanya. Jika kakakku tahu cara menerbangkan pesawat, maka dia pasti bisa mendaratkannya dengan selamat. Wang Yanzu berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan semua orang di sekitarnya. Kemudian, karena menolak untuk mendengar sepatah kata pun dari kopilot, dia mengayunkan pukulan tepat ke wajah Cui Jihou. Jangan khawatir, semuanya akan berakhir, mari kita semua terjun ke pelukan Tuhan. Cui Jihou terus tertawa terbahak-bahak, dan kali ini dia benar-benar menatap mereka dengan penuh empati. Menyelamlah dan peluklah kepalamu, dasar idiot. Penyabot, kamu mencari kematian, tapi kenapa kamu menyeret kami? Kami akan menghajarmu habis-habisan. Para penumpang yang marah berkumpul dan memukuli Cui Jihou. Xiao Luo terganggu oleh keributan di kabin, dia berbalik dan berteriak, diam. Saat ini, dia adalah orang terpenting di pesawat, dan aumannya memberikan efek yang mengejutkan bagi para penumpang, yang segera mematuhinya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Xiao Luo berteriak, pengejar. Ya, Tuan, Xiao. Dia segera menjawab. Jaga ketenangan penumpang dan pastikan mereka memakai sabuk pengaman, mereka harus tetap duduk. Juga, awasi kopilot itu dan jangan biarkan dia bergerak. Dicatat, kepala pramugari segera pergi untuk melaksanakan instruksi Xiao Luo. Tanpa ragu, Xiao Luo kini dengan suara bulat diakui sebagai komandan pesawat. Xiao Luo melirik Tan Ningfu dan berkata, Mes. Tan, kan.
Ya, Tuan, tolong beritahu saya jika Anda memiliki tugas untuk saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata Tan Ningfu. Ambil kursi kopilot dan bantu aku. Apa? Tapi aku tidak terlatih untuk menerbangkan pesawat, jawab Tan Ningfu kaget karena dia hanya seorang pramugari. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Xiao Luo mengatakannya dengan penuh keyakinan dan final, karena pesawat tersebut membutuhkan 2 pilot untuk beroperasi agar dapat melakukan pendaratan yang aman. Seandainya dia memiliki 4 tangan untuk diajak bekerja sama, dia tidak akan meminta bantuannya. Saya punya 2 tugas untuk Anda sekarang. Pertama, beritahu kontrol lalu lintas udara Siahai untuk membersihkan landasan pacu dan dengan jelas menandai akhir pendaratan darurat. Kedua, hidupkan ponsel Anda dan buka peta, lalu tandai lokasi bandara Siahai. Saya perlu menentukan arah dengan benar untuk memastikan bahwa kami terbang menuju Siahai dan bukan kota lain. Tan Ningfu duduk di kursi kopilot, saat Xiao Luo dengan tenang memberikan instruksi untuk 2 tugas tersebut. Sistem komunikasi pesawat telah diputus oleh Cui Jihou, jadi mereka hanya bisa mengandalkan GPS ponsel pintar dan layanan lokasi untuk berfungsi sebagai sistem navigasi pesawat. Oke, tentu saja. Tan Ningfu segera mengeluarkan ponselnya, tetapi dia segera mengetahui bahwa di sana dia tidak mendapatkan sinyal. Xiao Luo menyerahkan perangkatnya dan berkata, gunakan ponselku saja. Telepon Xiao Luo diberikan kepadanya oleh NSA. Sebelum menyerahkan telepon kepada Tan Ningfu, dia membuka kuncinya dan mematikan mode penerbangan. Telepon biasa tidak akan mampu menerima sinyal setinggi ini di udara, namun telepon yang dikeluarkan NSA merupakan versi telepon pintar yang disempurnakan, dan tidak hanya dapat menerima sinyal dari menara transmisi terestrial namun juga dapat berkomunikasi melalui satelit. Akibatnya, perusahaan ini dapat beroperasi secara harfiah di sudut manapun di dunia, kapanpun. Tan Ningfu segera menghubungi ATC Bandara Siahai dan menyampaikan pesan Xiao Luo dengan jelas. Saat mereka menerima panggilan Mayday, otoritas Bandara Siahai segera melakukan pendaratan darurat. Tan Ningfu kemudian membuka aplikasi peta dan menandai lokasi Bandara Siahai. Kami terbang keluar jalur dengan suhu 45 derajat, Tuan Xiao. Xiao Luo melihat sekilas lokasi di peta ponsel dan kemudian mulai mengubah arah pesawat. Wah, merek ponselnya apa? Ini benar-benar kuat, ia mendapatkan kekuatan sinyal penuh pada ketinggian ini. Wang Yanzu berdiri di luar di pintu kokpit dan sangat terkesan dengan telepon itu. Dia mengira sinyal telepon didukung oleh stasiun pangkalan seluler di darat. Jangkauan biasanya dari satu stasiun pangkalan adalah sekitar 5.000 meter, dan dia bertanya-tanya bagaimana mungkin ponsel Xiao Luo bisa mendapatkan sinyal 9.000 meter di udara. Xiao Luo mengabaikannya dan berkonsentrasi untuk menjaga pesawat tetap pada jalur menuju Bandara Siahai. Penjaga dompet, krunya, dan penumpang di kabin kelas 1 memandang Xiao Luo dengan kagum. Dia adalah sebuah teka-teki, bukan saja dia seorang dokter yang baru saja menyelamatkan nyawa, sekarang dia juga memimpin pesawat yang berusaha terbang ke bandara terdekat dan mendarat dengan selamat. Bahkan ponselnya berbeda dari ponsel orang lain, mampu menerima sinyal pada ketinggian yang begitu tinggi. Segala sesuatu tentang dirinya menunjukkan bahwa pria ini luar biasa. Tan, Xiao, bolehkah aku bertanya padamu? Tan Ningfu tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ya tentu, Xiao Luo sekarang jauh lebih santai karena dia telah melakukan penyesuaian yang diperlukan dan menjaga pesawat tetap menuju Bandara Siahai. Mereka hanya berjarak 40 menit dari tujuan mereka, kecuali jika terjadi kecelakaan. Di mana kamu belajar menerbangkan pesawat? Tan Ningfu bertanya. Xiao Luo memikirkan alasan acak, dengan membaca buku. Apa, jadi, kamu belum pernah menerbangkan pesawat sungguhan? Tan Ningfu terkejut. Tidak, aku belum melakukannya. Xiao Luo mengangguk, dan dia jujur karena ini memang pertama kalinya dia naik pesawat. Tan, Xiao Luo, kamu luar biasa. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik pada percobaan pertama Anda. Tan Ningfu adalah seorang yang optimis, dan dia hanya bisa melihat kekuatan Xiao Luo. Jika ada orang lain yang duduk di kursi itu, mereka pasti khawatir. Bahkan pengemudi pemula pun akan merasa gugup saat mengendarai mobil, apalagi seorang pemula yang menerbangkan pesawat. Jika hal ini diberitahukan kepada para penumpang, mereka yang baru saja tenang akan mulai panik lagi. Purser melakukan tugasnya untuk menenangkan dan menghibur para penumpang. Setelah memberi pengarahan kepada para penumpang tentang latihan evakuasi darurat, semua orang tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Bandara Siahai. Dan agar mereka tetap sibuk hingga saat itu, dia dan krunya bahkan mengadakan sesi menyanyi. Hal ini tentu saja membantu membuat semua orang tetap rileks dan mencegah mereka menjadi terlalu cemas. Tak lama kemudian, Cui Jihou kembali meneriakkan pesan kehancuran. Jangan tertipu, pria itu tidak akan pernah menjadi penyelamatmu, tidak mungkin pesawat bisa mendarat dengan selamat apapun yang dia lakukan. Anda semua harus menerima akhir hidup Anda di tempat duduk Anda. Tak perlu dikatakan lagi, dia menjadi gila karena stres karena membunuh istri dan putranya serta masalahnya di tempat kerja. Dia ingin membalas dendam pada dunia yang menjijikkan ini, dan dia hanya mencari kematian. Seorang petugas keamanan yang berotot terpancing oleh kata-katanya dan memukulnya dengan beberapa pukulan hingga Cui Jihou pingsan, dan omelannya tiba-tiba berhenti. Akibat kata-kata putus asa Cui Jihou, para penumpang kembali gelisah karena membuat mereka sadar bahwa mereka akan segera melakukan pendaratan darurat. Pendekatan dan pendaratan terakhir sangat penting, dan kesalahan apapun di sini berarti kematian. 40 menit bukanlah waktu yang lama, sebentar lagi pesawat akan turun ke ketinggian yang lebih rendah, dan mereka akan mendekati Bandara Siahai. Semua orang duduk tegak, dan bahkan tidak ada yang berani bersuara. Bu, bisakah kita mendarat dengan selamat? Seorang gadis bertanya sambil memeluk erat ibunya. Ya, kami akan melakukannya, kami pasti akan melakukannya, dan kami akan segera bertemu ayah, kata sang ibu sambil menghibur anaknya yang ketakutan. Ketika penumpang lain mendengar hal itu, hati mereka tertuju pada semua orang tua yang bepergian bersama anak-anak mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat berhenti berharap bahwa semua yang mereka alami sekarang akan menjadi seperti adegan-adegan dalam film bencana, di mana segalanya akan berjalan baik jika ada anak-anak di sekitar. Semuanya, percayalah pada saudaraku, dia pasti akan mendaratkan pesawat dengan selamat, teriak Wang Yanzu keras-keras. Seorang pramugari melanjutkan ke Pak, saudara-saudara, kami sudah mulai turun, harap pastikan kursi Anda tegak dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kami akan menginformasikan kembali kepada Anda sesaat sebelum kami melakukan pendaratan. Tolong percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan percayalah pada Tuan Xiao. Kami pasti akan mendarat dengan selamat di Bandara Siahai. Benar, kita akan baik-baik saja, beberapa peramal memberitahuku bahwa aku akan hidup sampai usia 100 tahun, jadi aku tidak mungkin meninggal di usia semuda itu. Seorang pria parubaya berusia 50-an berkata dengan keras untuk menghibur semua orang.
Hahaha, semua orang menertawakan ironi tersebut, menarik untuk mendengar bahwa meninggal di usia 50-an dianggap meninggal di usia muda. Semakin banyak orang mulai melontarkan lelucon, dan suasana kabin menjadi lebih cerah, menghilangkan kesuraman. Di dalam kokpit, ada panggilan masuk dari ATC Bandara Siahai, dan itu adalah suara seorang wanita pengatur lalu lintas udara. Perhatian Boeing 747, perhatian Boeing 747, landasan pacunya sudah kami bersihkan. Ujung pendekatan telah ditandai dengan lampu darurat. Pendekatan Anda bagus, pendaratan dapat dicapai. Semoga beruntung. Dimengerti, baiklah. Xiao Luo merespons dan menyesuaikan trim saat mereka mendekati Bandara Siahai. Tan Ningfu tampak gugup, dan kakinya sedikit gemetar, tetapi Xiao Luo telah memberinya rasa aman yang sangat dibutuhkannya. Pria ini tampaknya memiliki kemampuan bawaan untuk menenangkan orang lain dan mempercayainya. Pesawat sedang dalam pendekatan terakhirnya ke Bandara Siahai dan kecepatan serta ketinggiannya menurun. Lampu-lampu kota terlihat dari jauh, menyerupai lautan bintang di langit. Deretan lampu tepi dengan jelas menguraikan batas-batas landasan pacu, dan sepasang lampu putih berkedip di ujung landasan pacu tampak seperti sedang memandu 200 domba yang hilang di dalam pesawat untuk menemukan jalan pulang. Bukankah Xiao Luo merasa gugup sama sekali? Ya, dia tentu sangat gugup, dia mungkin telah memperoleh kemampuan mengemudikan pesawat, namun bukan berarti dia dibekali dengan pengalaman yang diperlukan untuk menerbangkan dan mendaratkan pesawat. Sebagian besar meteran rusak oleh medan elektromagnetik yang kuat dalam badai petir, yang mengakibatkan tidak berfungsinya fungsi pendaratan otomatis pesawat. Dia hanya bisa mencoba mendarat dengan melihat. Saat kita mendarat, pastikan Anda memegang kuk itu dengan mantap dan awasi dua set lampu di sisi kiri landasan, apakah Anda melihatnya? Pastikan ada dua lampu merah dan dua lampu putih, segera beritahu saya jika ada perubahan. Xiao Luo mengingatkannya. Ya, oke, saya mengerti. Tan Ningfu menjawab, dan matanya tertuju sepenuhnya pada dua set lampu papi. Itu adalah indikator jalur pendekatan presisi yang memberikan informasi panduan untuk membantu pilot memperoleh dan mempertahankan kemiringan luncur yang benar ke landasan pacu. Bila diubah berarti pendekatannya salah dan perlu segera dilakukan penyesuaian. Terlalu tinggi, gaya pendaratan dapat merusak roda pendaratan pesawat. Jika roda pendaratan rusak, hal ini sama saja dengan pecahnya ban pada mobil yang sedang melaju, yang mengakibatkan konsekuensi serius. Xiao Luo berkonsentrasi keras saat dia menatap melalui balik kabut tebal, dan dia sudah bisa melihat dua lampu berkedip yang menandai ujung landasan pacu. Dia memulai pendekatan terakhirnya, dengan serangkaian sistem pencahayaan di ambang landasan pacu sebagai targetnya. Di luar dua lampu yang berkedip, ada tiga garis lampu putih di kedua sisi tengah yang memanjang hingga 1000 meter. Ini adalah zona pendaratan dan tempat Xiao Luo ingin mendarat. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem peringatan ketinggian yang secara otomatis mengaktifkan peringatan suara dan berbunyi bip di kokpit untuk memperingatkan pilot tentang ketinggiannya. 500 meter, 300 meter, 200 meter. Pesawat berguncang hebat saat mulai turun tajam, dan penumpang merasakan perasaan tidak berbobot. Seandainya mereka tidak diikat ke tempat duduknya, mereka pasti akan terlempar saat turbulensi mendekat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita. Beberapa penumpang menutup mata rapat-rapat dan berdoa dengan putus asa. Tan, Xiao, lampunya sudah berubah menjadi merah. Tan Ningfu, yang selama ini memperhatikan lampu papi, tiba-tiba berteriak ketakutan. Lampu merah ganda menunjukkan bahwa pesawat terbang terlalu rendah dan akan mendarat sebelum ambang landasan pacu. Ke atas, Xiao Luo mendengus, sambil mengencangkan cengkramannya dan dengan paksa menarik kembali kuk dengan kedua tangannya, sedikit mengangkat hidung pesawat. Ledakan, pesawat menghantam zona pendaratan dengan ledakan yang memekakkan telinga saat melakukan kontak dengan landasan pacu. Kabin tersentak dan berguncang hebat saat pesawat menjerit di landasan, membuat penumpang serasa berada di dalam bus yang melarikan diri. Saat pesawat menderu-deru ke depan, para penumpang menguatkan diri, beberapa dari mereka menutup mata rapat-rapat sementara yang lain menggumamkan doa dalam hati, merasa seperti sedang menunggu hukuman mati. Pendaratan adalah fase penerbangan yang paling berisiko, dan momen menentukan inilah yang akan menentukan apakah mereka selamat atau binasa. Pegang kuk itu erat-erat, dan jangan lepaskan. Xiao Luo berteriak kepada Tan Ningfu sambil mengaktifkan tuas dorong mundur dan menginjak rem dengan hati-hati. Meskipun Tan Ningfu ketakutan, dia tetap tenang dan melakukan apa yang diperintahkan, memegang kolom kendali dengan kuat. Secara lahiriah dia memiliki sikap yang manis dan lembut, tetapi di baliknya, dia terbuat dari bahan yang lebih tegas. Tidak sekalipun dia panik atau berteriak seperti kebanyakan orang. Saat pesawat melaju di landasan, ban yang panas mengerang dan memekik, dan percikan api berterbangan saat rem diaktifkan. Pesawat besar itu meraung seperti binatang buas yang mengamuk ketika asap mengepul dari roda pendaratannya, sepertinya pesawat itu tidak bisa berhenti sebelum ujung landasan pacu. Alasan utama terjadinya pendaratan keras adalah karena pesawat berada terlalu rendah dan harus berhenti lagi sebelum melakukan pendaratan. Ketika roda pendaratan utamanya menghantam landasan pacu dengan keras, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk menjaga agar pesawat tetap lurus, menyebabkan pesawat bergoyang dan bergetar hebat. Namun, merupakan upaya yang luar biasa untuk melakukan pendaratan malam hari tanpa instrumen dan hanya mengandalkan penglihatan dan persepsi. Xiao Luo berpegangan erat pada kuk tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pesawat besar itu tetap berada di tengah landasan. Tangisan panik para penumpang bergema dari buritan kabin dan Xiao Luo bisa membayangkan ketakutan mereka saat menatap wajah kematian. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menjaga pandangannya tetap tertuju pada landasan. Saat itu baru 1 menit setelah pendaratan, tetapi sudah terasa seperti 1 abad bagi semua orang di pesawat. Tiba-tiba, guncangan dan gemuruh berhenti dan deru mesin pun mereda. Jet jumbo raksasa itu melambat hingga sekitar 80 mil per jam dan dengan lembut bergemuruh ke depan hingga akhirnya berhenti tepat sebelum ujung landasan pacu. Kami telah mendarat, kami aman dan sehat. Para penumpang diliputi rasa gembira dan tidak percaya, masing-masing dari mereka menangis dan memanjatkan doa syukur atas pembebasan mereka, karena mereka telah melakukan perjalanan ke neraka dan kembali lagi. Saat mereka menatap keluar jendela, mereka melihat truk pemadam kebakaran dan kru penyelamat bandara bergegas mendekat. Kami kembali ke darat, kami, selamat, kami hidup. Pendaratan yang bagus, ini sungguh sulit dipercaya. Meski banyak orang yang muntah-muntah, mereka sulit menyembunyikan perasaan gembiranya. Purser, kru, dan petugas keselamatan tercengang. Rasanya seperti mimpi yang aneh. Pertama, sang kapten dibuat tidak berdaya oleh kopilotnya, yang bertekad untuk menjatuhkan pesawat dan semua orang yang bersamanya, kemudian dia mengarahkan pesawat ke arah yang tidak diketahui, hanya untuk seorang pahlawan muda yang penuh teka-teki. Dengan nama keluarga Xiao, untuk menyelamatkan hari itu. Seluruh pengalaman itu sungguh nyata, dan mereka tidak percaya bahwa mereka masih hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Xiao Luo merasakan kelegaan yang mendalam, dia berkeringat deras dan bersandar di kursi pilot. Jika bukan karena sistem jenius, mereka akan menjadi jiwa tersesat yang berkeliaran di awan selamanya.
Dan seandainya Zhang Dasan ada di sana, dia tidak akan mendengar akhir ceritanya, semua drama pada penerbangan pertamanya. Saat dia menenangkan diri, dia melihat sekilas Cui Jihou dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk membunuh pria itu seandainya tidak ada orang lain di sekitarnya. Cui Jihou telah pulih dan sadar ketika menyadari bahwa pesawat telah mendarat di Bandara Xiahai. Apa peluangnya? Wajahnya pucat, dan dia terus mengulangi pada dirinya sendiri, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tepatnya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pesawat itu bisa mendarat dengan selamat di darat? Kru penyelamat telah menempatkan tangga boarding di pintu kabin yang terbuka, truk pemadam kebakaran mengepung pesawat, dan tim pemadam kebakaran dan medis sudah masuk ke dalam kabin untuk membantu evakuasi. Tim penyelamat bandara telah dilatih secara menyeluruh dalam latihan darurat dan telah mengantisipasi kemungkinan terburuk ketika mereka mengamati pendaratan paksa. Memperhatikan kecepatan pendekatan Boeing 747 dan orientasi jalur luncurnya, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak penumpang yang terluka. Saat pintu dibuka, mereka segera sigap memberikan perawatan medis kepada banyak penumpang yang mengalami luka robek dan patah tulang di berbagai bagian tubuh. Purser dan krunya mengatur evakuasi dari kabin dan memastikan pendaratan dengan tertib. Ikuti instruksi pramugari di depan Anda. Biarkan penumpang yang terluka turun dari pesawat terlebih dahulu. Ketertiban tetap terjaga di kabin, dan semua orang tetap tenang. Evakuasi dilakukan dengan efisien karena korban luka dibawa keluar dari pesawat terlebih dahulu untuk mendapat perawatan medis. Beberapa direktur senior otoritas bandara dan penerbangan sipil juga bergegas datang dan diberi pengarahan tentang insiden tersebut oleh Purser. Cui Jihou benar-benar akan membayar untuk ini. Salah satu direktur mengumpat dalam laporan singkat itu. Sutradara kemudian tersenyum dan memuji Purser dan kru, kalian semua telah melakukan pekerjaan dengan baik di bawah tekanan yang luar biasa. Mendaratkan pesawat dalam kondisi seperti itu dan mencegah hilangnya nyawa dan cedera adalah suatu hal yang terpuji. Untuk itu, Anda semua berhak mendapatkan pengakuan dan apresiasi, dan atas nama perusahaan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami hanya melakukan tugas kami, tapi jika bukan karena penumpang di pesawat yang mengetahui cara menerbangkan pesawat, kami tidak akan bisa mendarat dengan selamat, kata Purser tersebut. Anggota kru lainnya mengangguk setuju. Xiao Luo adalah pahlawan yang menyelamatkan hari itu, dan mereka tidak akan mengambil pujian apapun darinya. Kedua direktur itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Penumpang apa? Bukankah Matua yang mendaratkan pesawatnya? Bukan, itu bukan Matua, dia telah dilumpuhkan oleh Cui Jihou, kata pengejar itu sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, kapten dibawa turun dari pesawat dengan tandu, yang segera membuktikan apa yang baru saja dia katakan. Apa yang sedang terjadi di sini? Para direktur terkejut. Lalu bagaimana pesawat bisa mendarat dengan selamat tanpa Kapten Ma di D penerbangan? Ini adalah pendaratan darurat yang melibatkan sebuah pesawat yang mengalami kegagalan peralatan yang sangat parah, mereka tidak memiliki komunikasi, tidak ada navigasi, dan hampir semua meteran telah rusak. Pendaratan tersebut dilakukan tanpa bantuan dan dukungan dari ATC, dan hanya dapat mengandalkan alat bantu visual di darat. Bahkan seorang pilot berpengalaman seperti Matua akan menganggapnya sangat menantang. Namun, di sini ia diparkir di ujung landasan pacu tanpa ada kerusakan struktural. Itu adalah pendaratan paksa yang nyaris sempurna. Para direktur masih linglung dan tidak percaya ada penumpang yang mendaratkan pesawat tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang penumpang bisa lebih terampil daripada kapten maskapai penerbangan yang berpengalaman dan terlatih? Di mana dia? Tanya para direktur. Dia masih satu kapal dengan fu kecil, dan dia akan segera turun, jawab si pengejar. Kedua direktur itu memandang ke arah pintu kabin, mereka penasaran ingin melihat siapa dia. Mungkin salah satu anggota mereka dari dinas penerbangan sipil. Siapapun dia, pujian untuknya. Para sutradara masih menunggu sekilas tentang pahlawan yang menyelamatkan hari itu. Tan Ningfu sudah turun dari pesawat, tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Xiao Luo. Jadi, di mana dia? Kedua direktur dari otoritas bandara dan penerbangan sipil memberikan pandangan bertanya-tanya kepada Purser tersebut, dan mereka menjadi sedikit tidak sabar. Di manakah orang yang mengemudikan pesawat sendirian hingga mendarat dengan aman? Sang Purser bergegas menghampiri Tan Ningfu, yang baru saja turun dan bergabung dengan kru yang menunggu. Fu kecil, di mana Tuan Xiao? Apakah dia belum turun? Jawab Tan Ningfu, berkedip karena terkejut. Hah, kapan kamu melihatnya turun? Si pengejar bertanya, berbicara dengan nada mendesak. Begitu pintu terbuka, dia mengambil barang bawaannya dan berjalan menuruni jalan. Sang Purser meringis, mengetahui hal ini tidak akan berjalan baik bagi mereka berdua. Apa yang terjadi di sini? Di mana pria itu? Sebuah suara tegas terdengar dari tempat kedua direktur itu berdiri. Sang Purser tampak malu ketika dia berbalik dan berkata, Pak, sepertinya dia turun bersama penumpang lain saat kita berbicara tadi. Apa? Kedua direktur itu mengerutkan kening. Seorang pilot yang cakap berjalan begitu saja, dan berpikir bahwa mereka akan mempekerjakannya sebagai pilot dan menawarkan paket remunerasi yang menarik. Apa sih yang salah dengan Anda? Tidak bisakah kamu melacak penumpangmu, apalagi orang yang menyelamatkan nyawa semua orang? Maaf Pak, saya bertanggung jawab penuh, jawab Purser sambil menundukkan kepala. Direktur lainnya melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, ini bukan salahmu. Siapa yang bisa menebak bahwa dia akan menyelinap pergi begitu saja? Tapi tidak apa-apa, kita bisa memeriksa manifest penumpang, dan selain itu, semua informasi penerbangan akan diperbarui di sistem, jadi tidak akan sulit untuk menemukannya. Mendengarkan, Tan Ningfu dengan cepat melangkah maju untuk membantu semampunya. Tuan, saya sudah mendapatkan informasi kontaknya. Para direktur senang mendengarnya. Kalau begitu segera hubungi dia, dan katakan padanya kita ingin mengenalnya. Oke, Tan Ningfu mengangguk dan menelepon, tetapi telepon Xiao Luo tidak dapat dihubungi. Tepat pada saat itu, kedua ponsel direktur berdering secara bersamaan. Mereka berdua melirik layar masing-masing, dan ketika mereka melihat ide penelepon, wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Telepon itu datang dari atasan, dan mereka berdua diperintahkan untuk tidak menyelidiki kasus ini atau mencari tahu identitas penumpang lebih jauh. Ketika mereka mengakhiri panggilan, mereka berdua tampak bingung. Orang ini baru saja mendaratkan jet Boeing dengan selamat dalam keadaan darurat, lalu mengapa identitasnya harus dirahasiakan? Apakah informasi tersebut begitu sensitif sehingga atasan mereka harus memberikan perintah langsung agar mereka berhenti? Saat dia keluar dari gerbang di ruang utama Bandara Xiahai, Xiao Luo sedang menelepon, menyeret kopernya. Direktur Gu, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Xiao Luo tidak ingin menarik perhatian yang tidak semestinya, jadi dia segera memberitahu Gu Zhangwo tentang kejadian tersebut saat dia mendarat. Gu Zhangwo segera menggunakan jaringan koneksinya untuk menghubungi petinggi ACAA untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang melibatkan Xiao Luo yang akan terungkap.
Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya, terlalu banyak perhatian akan berdampak buruk bagi organisasi. Namun disinilah Anda, sekali lagi membuat saya terkesan, wah, Anda bahkan bisa menerbangkan pesawat sipil. Sekarang saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat Anda lakukan, haha. Gu Zhangguo menjadi semakin tertarik pada Xiao Luo sekarang. Dari semua informasi yang dia terima tentang Xiao Luo sejauh ini, terlihat jelas bahwa dia memiliki serangkaian keterampilan yang mengesankan, dan masing-masing keterampilan ini tampaknya diasah hingga tingkat keunggulan yang tinggi. Misalnya, teknologi komputer hanyalah salah satu keterampilan yang dimiliki Xiao Luo. Gu Zhangguo menganggap pria ini adalah orang yang serba bisa, mampu dalam segala hal. Dia bertanya-tanya apakah Xiao Luo diberkati dengan otak yang sangat berkembang yang dapat membuka potensi pikiran manusia yang sebenarnya. Saya kebetulan membaca buku tentang cara mengemudikan pesawat terbang. Xiao Luo berkata, mencoba menjelaskan situasinya. Kamu berhasil menerbangkan pesawat hanya dengan membaca buku. Mi, kamu pasti jenius. Gu Zhangguo sangat menghargai penilaiannya terhadap Xiao Luo dan menambahkan, ngomong-ngomong, saya akan menyediakan waktu untuk mengajak Anda bertemu dengan orang-orang yang disebut ahli komputer di NSA. Mereka bahkan tidak sebanding dengan jari kelingkingmu jika kamu bertanya padaku, jadi bantu aku memberikan beberapa panduan. Jadi sepertinya Xiao Luo punya hutang yang harus dibayar. Xiao Luo mengangkat alisnya dan tersenyum kecut. Dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa Gu Zhangguo telah membebaskannya dari penjara tanpa imbalan apapun, dan ini ternyata tampak seperti pengaturan yang nyaman antara dia dan Gu Zhangguo. Tentu saja, Xiao Luo tidak ingin tetap di penjara, dan Gu Zhangguo, sebaliknya, menginginkan pedang untuk mengabdi pada negaranya, jadi itu adalah quid pro quo. Oke, tentu saja, setelah basa-basi asal-asalan, keduanya mengakhiri panggilan. Xiao Luo memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan menghirup udara Siahai sambil mengamati pemandangan malam kota. Dia telah menghabiskan 4 tahun tinggal di sini, dan tidak banyak yang berubah sejak saat itu, setidaknya bandaranya masih tetap sama. Kemudian seorang wanita berjalan menghampirinya. Dia memiliki rambut lancang sebahu dan sosok mungil. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda, Tuan Xiao Luo? Ya, dan kamu. Halo, Tuan Xiao. Saya asisten Nona Su, Luo Pingxiang, tapi Anda bisa memanggil saya Luo kecil. Nona Su memintaku datang menjemputmu, katanya sambil membungkuk sedikit. Xiao Luo membalas senyumannya dan menjawab, oh, bagus, terima kasih. Tidak sama sekali, Tuan Xiao, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, kata Luo Pingxiang sambil mengulurkan tangan untuk membantu Xiao Luo membawa kopernya. Xiao Luo dengan sopan menolak bantuannya. Tidak apa-apa, aku akan menangani sendiri barang bawaannya, memimpin saja. Dia bukan tipe orang yang rela menyusahkan orang lain, dan terutama jika ada wanita yang membantunya membawakan barang bawaannya. Itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa canggung, apapun situasinya. Luo Pingxiang tidak memaksakan masalah ini, sebagai asisten pribadi yang berpengalaman, dia telah belajar untuk peka terhadap orang lain dan cepat menangkap isyarat halus. Dia tahu bahwa Xiao Luo tidak hanya berusaha bersikap sopan. Lewat sini, Tuan Xiao. Dia memberi isyarat dengan tangannya, lalu melanjutkan apa yang dia tinggalkan sebelumnya. Saat saya di Jiangcheng, sayalah yang kehilangan Bebe, tapi untungnya Anda menyelamatkannya, atau saya akan mendapat banyak masalah. Kamu tidak bisa disalahkan untuk itu, para preman itu yang bersalah, kata Xiao Luo. Jika aku cukup berani untuk melawan, mungkin Bebe tidak akan direnggut, jawab Luo Pingxiang, jelas kejadian itu masih segar dalam ingatannya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Xiao Luo tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah kendaraan berwarna hitam yang diparkir di pinggir jalan. Luo Pingxiang membukakan pintu belakang untuk Xiao Luo, lalu dia duduk di kursi pengemudi dan mulai mengemudi perlahan. Tiba-tiba, sebuah mobil van putih melintas melewati mereka dan berbelok di depan kendaraan mereka. Luo Pingxiang berteriak ketakutan dan dengan cepat menginjak rem. Kendaraan hitam itu berhenti mendadak, nyaris menghindari tabrakan dengan van putih beberapa sentimeter. Oh, tidak, itu calo, kata Luo Pingxiang. Hah, apa itu calo? Skalo adalah penjual tiket ilegal, dan mereka memata-matai serta melacak jadwal harian dan pekerjaan semua selebriti yang dirahasiakan, dan memburu mereka tanpa henti, katanya, mereka mencari nafkah dari ini dan bahkan membentuk rantai dengan orang-orang gila, fans, yang di kalangan kami dikenal sebagai Sasaeng fans. Mereka pasti mengira Nona Su ada di dalam kendaraan ini dan memaksa kami untuk berhenti. Saat dia berbicara, 4 atau 5 pria terlihat turun dari van putih dengan kamera di tangan mereka, dan mereka mulai memotret kendaraan hitam tersebut. Dewi Su, izinkan kami melihatmu. Kami telah berjongkok di sini di bandara selama lebih dari 10 hari untuk melihat Anda dengan mata kepala sendiri. Saya penggemar berat Anda, Nona Su, izinkan saya melihatnya, saya bermimpi untuk berdiri bertatap muka dengan Anda. Masa kecil mengepung kendaraan dan terus menggedor-gedor jendela sambil berteriak memanggil idola mereka. Tampaknya, menjalani kehidupan seorang selebriti bukanlah tugas yang mudah. Pikiran itu langsung terlintas di benak Xiao Luo saat dia melihat sekelompok orang berteriak-teriak di luar kendaraan mereka. Seorang selebriti harus berhati-hati agar tidak terus-menerus dibuntuti oleh penggemar fanatik dan paparazi, karena kehidupan mereka terus-menerus diintimidasi. Menjadi selebriti itu sulit, dan Xiao Luo bertanya-tanya apakah mereka pernah merindukan kehidupan orang biasa. Luo Pingxiang menurunkan kaca jendela mobil sedikit dan berteriak pada kerumunan di luar mobil, kalian semua salah, ini bukan mobil Nona Su. Dia kemudian mulai memasang gigi mundur untuk mundur dan kemudian mencoba mengitari van putih yang menghalangi mereka. Tapi dia sepenuhnya meremehkan kelompok calo dan Sasaeng fanatik ini. Melihat kendaraan hitam itu hendak bernegosiasi di sekitar van putih, beberapa orang berada di belakangnya dan mencegah Luo Pingxiang mundur. Kerumunan berkerumun dan menggedor-gedor jendela dengan telapak tangan, berteriak agar Su Li muncul. Ya ampun, kita sudah selesai, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Luo Pingxiang terguncang karena kecemasan, dan dia segera meraih ponselnya untuk menelepon polisi. Situasi menjadi tidak terkendali karena para penggemar gila ini bertindak tanpa mempedulikan keselamatan mereka dan mencegahnya pergi. Dan segalanya mulai memburuk, ketika seorang pria bertubuh besar kini mendekati kendaraan mereka sambil memegang palu. Dewi Su, izinkan aku melihatmu. Saat dia berteriak memanggil idolanya, dia mencoba memecahkan jendela dengan ayunan palu yang liar. Sasaeng fan gila ini sangat tertarik untuk melihatnya sekilas dan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Oh, Luo Pingxiang menjerit dan gemetar saat dia berusaha menelepon polisi. Dia tampak sangat ketakutan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Sasaeng fan yang begitu fanatik, dan rasanya hampir sama menakutkannya dengan bertemu dengan seorang perampok.
Tiba-tiba, Xiao Luo membuka pintu geser belakang, dan sebelum ada yang tahu apa yang terjadi, sesosok hantu telah keluar dari van hitam dan, dalam sekejap, melumpuhkan pria yang memegang palu. Sebuah tebasan pisau yang kejam menghantam sisi lehernya dengan keras, dan pria itu terjatuh ke tanah, pingsan bahkan tanpa mengeluarkan suara. Setelah mengusir pria itu, Xiao Luo berada di belakang dua pria lainnya secepat kilat dan dengan cepat menjatuhkan mereka dengan dua pukulan tepat sasaran. Orang terakhir yang menghalangi bagian belakang kendaraannya terhalang pandangannya, dan yang dia dengar hanyalah pintu yang terbuka dan geraman yang datang dari sisi lain kendaraan. Dan ketika dia melangkah dari belakang van untuk melihatnya, dia hanya melihat tinju ganas melayang tepat ke wajahnya. Xiao Luo meninju tepat di dagunya, dan saat matanya sedikit juling, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah. Setelah pekerjaannya selesai, Xiao Luo segera melompat kembali ke dalam kendaraan dan menutup pintunya. Keseluruhan aksinya tidak memakan waktu lebih dari 10 detik. Luo Pingxiang ternganga, terpana dengan apa yang dilihatnya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa ponselnya terlepas dari tangannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Luo, dia tidak melihat secara pasti bagaimana semua itu terjadi, tapi dia tahu bahwa dalam sekejap mata, keempat pria itu telah dijatuhkan. Menurutku, kita seharusnya bisa pergi sekarang. Luo Pingxiang menganggukkan kepalanya dan mengulangi ucapannya seperti induk ayam yang mematuk nasi. Oke, kita bisa pergi, kita bisa pergi. Dia segera memundurkan kendaraannya sedikit, lalu memutari van putih di depannya, dan mereka akhirnya keluar. Dia masih dalam keadaan shock, dan dia terus melirik Xiao Luo dari kaca spionnya dari waktu ke waktu. Siapa sebenarnya pria yang hanya dia kenal sebagai Tuan Xiao? Bagaimana teknik seni bela dirinya begitu luar biasa? Tan, Xiao, kamu pasti pernah berlatih seni bela diri sebelumnya, kamu luar biasa. Xiao Luo tertawa, ya, benar. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Untuk mencegah siapapun mengetahui bahwa sistem jenius telah menyatu dengannya, dia harus terus-menerus mengarang kebohongan putih. Pantas saja kamu jago bertarung, kamu menjatuhkan para calo dan Sasaeng fans sekaligus. Denganmu di sisinya, keselamatan adikku bisa terjamin, kata Luo Pingxiang. Kakak perempuannya, dia mungkin mengacu pada Suli. Xiao Luo berpikir dalam hati, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah, aku di sini bukan untuk menjadi pengawalnya. Saya tahu Anda di sini untuk bertindak sebagai ayah bagi Bebe, kata Luo Pingxiang sambil terkikik. Xiao Luo tidak berkata apa-apa lagi setelah mendapatkan jawabannya, dan hanya duduk kembali di kursinya dan membuat dirinya nyaman. Dia melihat keluar jendela ke jalan-jalan yang lewat dan mengenali tempat-tempat yang dikenalnya, halte bus tempat dia biasa menunggu bus, ruang karaoke tempat dia pernah mengunjungi teman-teman sekelasnya, dan stasiun kereta bawah tanah yang dia kunjungi, digunakan secara teratur. Kenangan indah saat dia masih kuliah terlintas di benaknya, dan dia tidak pernah berharap untuk kembali ke kota yang dikenalnya ini lagi. Orang pertama yang dia pikirkan adalah mantan ketua kelasnya, Guo Qinghe, tetapi pada reuni kelas akhir tahun lalu, Xiao Luo memiliki kesan yang buruk terhadapnya, jadi dia tidak berniat menghubungi Guo Qinghe. Mereka tidak memiliki kesamaan dan tentu saja menempuh jalan yang berbeda, jadi sebaiknya dia menjaga jarak. Setengah jam kemudian, kendaraan hitam itu tiba di Crescent Bay Hotel. Nona Su tinggal di sini. Xiao Luo bertanya. Luo Pingxiang mengangguk. Ya, keamanan di sini luar biasa, dan hotel juga sangat mengutamakan perlindungan privasi pelanggannya. Kakak menghabiskan hampir 100 juta untuk membeli kondominiumnya di sini. 100 juta. Xiao Luo cukup terkesan, dan dia tidak diragukan lagi menjalani gaya hidup seorang superstar. Ia teringat melihat banyak orang di internet yang kerap memposting foto akomodasi mewah milik orang kaya dan terkenal. Baginya, para selebritis ini sepertinya lebih suka tinggal di apartemen mewah bergaya hotel, jadi dia tidak merasa aneh jika Suli tinggal di tempat seperti itu. Crescent Bay Hotel sangat mengesankan dan memiliki kemegahan gaya klasik Eropa, baik dalam tata letak maupun dekorasinya. Saat memasuki area hotel, orang dapat langsung merasakan skala dan keanggunan arsitekturnya. Luo Pingxiang langsung berkendara ke tempat parkir mobil, dan setelah parkir di tempat yang telah ditentukan, dia membawa Xiao Luo ke lift, yang kemudian mereka naik ke lantai 52. Disinilah kita, disinilah kakak tinggal. Setelah membunyikan bel pintu kayu mahoni besar itu terbuka, dan mereka disambut oleh seorang wanita yang mengenakan celemek. Dia tampak agak tua, mungkin berusia 50 hingga 60 tahun. Ini Bibi Li, dia pengasuhnya. Luo Pingxiang dengan riang memperkenalkannya. Bibi Li, ini Tuan Xiao. Halo Tuan Xiao, silakan masuk, Nona Su sudah menunggu beberapa saat, kata Bibi Li sambil membungkuk sopan. Xiao Luo masuk dan melihat sekeliling. Tempat itu dilengkapi dengan sofa kulit seputih salju, perabotan kayu mahoni, dan bonsai setinggi 3 meter yang berdiri megah di sudut dekat tangga. Kondominium ini menempati setidaknya 600 meter persegi dan dilengkapi dengan peralatan modern yang lengkap. Apakah hanya Nona Su, putrinya, dan Bibi Li yang tinggal di apartemen sebesar itu? Ya, Luo Pingxiang menjawab. Bagaimana dengan anggota keluarganya yang lain? Kak punya ibu dan saudara laki-laki, tapi tidak satu pun dari mereka yang tinggal di sini. Bukannya Kak tidak mau, tapi untuk melindungi mereka agar tidak diganggu oleh fans, jadi dengan cara ini mereka bisa hidup normal. Jadi begitulah adanya. Xiao Luo menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan, dan dia bisa menghargai mengapa Suli memilih untuk melakukannya. Ayah, suara gembira dan gembira seorang anak terdengar dari lantai atas. Xiao Luo langsung berbalik dan melihat Su Xiaobei berlari menuruni tangga tanpa alas kaki. Dia tampak seperti boneka kecil kulit seputih salju, sepasang mata besar yang cerah, hidung mancung yang nakal, dan bibir yang tersenyum. Dia adalah malaikat kecilnya. Su Xiaobei, jangan lari. Sesosok tubuh ramping berlari keluar ruangan, memanggil Su Xiaobei. Dia cantik sekali, rambutnya diikat longgar menjadi setengah sanggul, menonjolkan lehernya yang panjang dan ramping, siapa lagi selain Suli. Ayah, kamu datang menemuiku. Su Xiaobei memeluk paha Xiao Luo, lalu mengangkat kepalanya, dia menatap Xiao Luo dengan gembira dengan matanya yang besar. Wajahnya bersinar dengan senyum penuh kegembiraan dan kegembiraan. Bebe, haha, ya, kita sudah berjanji, bukan? Xiao Luo memberinya senyuman hangat saat dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya. Ayahku, peluk aku ingin pelukan. Su Xiaobei mengulurkan tangan kecilnya ke arah Xiao Luo, menunggunya menjemputnya. Xiao Luo tidak bisa menahan diri, dan dia berseri-seri saat dia membungkuk dan mengangkat Su Xiaobei ke dalam pelukannya. Ada sesuatu yang ajaib pada gadis kecil ini, dia memiliki pesona bawaan yang entah bagaimana memaksanya untuk mencintai dan melindunginya seperti miliknya. Saat mereka menyaksikan bagaimana keduanya rukun, Luo Pingxiang dan Bibi Li sama-sama tercengang. Mereka sangat akrab dengan kepribadian Su Xiaobei yang introvert, dia biasanya waspada terhadap orang asing, dan selain Suli, mereka belum pernah melihatnya begitu dekat dengan orang lain sebelumnya.
Apa yang mereka saksikan saat ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Suli bergegas menuruni tangga, anggun dalam caranya membawa diri, tapi dia tidak tampak menyenangkan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak gelisah, dan ekspresinya dingin. Su Xiaobei, jika kamu berani turun dari lantai atas lagi, aku akan melarangmu menonton kartun selama seminggu. Su Xiaobei menempel erat di leher Xiao Luo dan membenamkan wajahnya di dada Xiao Luo seolah mencari perlindungannya. Aku tidak akan melakukannya lagi, katanya, hampir berbisik. Melihat dia mencibir bibir kecilnya, Su Li tidak bisa menahan diri untuk tetap marah. Dia melembutkan nadanya dan berkata, turun sekarang. Cepat biarkan Bibi Li memandikanmu. Ada hal penting yang perlu kubicarakan dengannya. Aku tidak ingin meninggalkan ayah. Su Xiaobei memegang erat leher Xiao Luo. Dengarkan aku, Su Li berkata sambil meninggikan suaranya. Bei, dengarkan ibumu dan jadilah gadis yang baik, oke? Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan berada di sisimu sekarang. Xiao Luo membujuk gadis kecil itu, berbicara dengan suara yang lembut dan ramah. Benar-benar, ya, Xiao Luo mengangguk dan dengan lembut menurunkan Su Xiaobei. Bei, ayo mandi. Bibi Li maju untuk menggandeng tangan Su Xiaobei dan membawanya ke atas untuk mandi. Su Li melirik Xiao Luo dan berkata, silakan duduk. Xiao Luo tidak bertingkah berbeda di hadapan selebriti seperti itu, dan dia dengan santai duduk di sofa kulit di ruang tamu. Luo Pingxiang membawakan mereka sepoci teh panas, menyajikan masing-masing segelas untuk mereka berdua, lalu melangkah ke sudut dan meninggalkan mereka untuk berdiskusi. Xiao Luo, Nona Su, sebelum kita masuk ke topik utama, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Xiao Luo menyela sebelum Su Li menyelesaikan kalimatnya. Pertanyaan apa? Su Li menjawab, alisnya sedikit berkerut. Saat aku berjanji menjadi ayah pengganti Xiao Bei, kamu bilang akan mengatur akomodasiku. Saya ingin tahu di mana saya akan tinggal, kata Xiao Luo. Su Li duduk tampak tenang dan tenang. Apartemennya berseberangan dengan apartemen ini, katanya. Di seberang yang ini, luas bangunannya 130 meter persegi, dan perabotannya mewah. Sekadar informasi, nilainya lebih dari 30 juta, yang mungkin beberapa ratus kali lebih baik daripada rumah yang Anda sewa di kota Jiangcheng, kata Su Li. Xiao Luo terkejut dengan nada merendahkannya, tapi dia mengabaikannya. Apakah apartemen seharga 30 juta dolar itu benar-benar untuknya? Bukankah dia terlalu murah hati menghabiskan banyak uang untuknya? Saya tahu Anda mempekerjakan saya untuk berperan sebagai ayah Xiao Bei, tetapi saya bukan ayah kandungnya, dan saya juga tidak memiliki pengalaman menjadi ayah kandungnya. Saya mungkin tidak bisa memberinya cinta kebapaan yang dia butuhkan saat tumbuh dewasa. Ada orang yang mencari ayah kandung Su Xiaobei, jadi untuk saat ini, kamu hanya perlu menemaninya sebanyak yang kamu bisa, kata Su Li. Su Li kemudian menunjuk ke Luo Xiangping, yang berlari membawa setumpuk buku dan meletakkannya di depan Xiao Luo. Saya secara khusus memilih buku-buku ini untuk Anda. Bacalah ketika Anda punya waktu. Bagi Anda, ini adalah pekerjaan, dan karena ini adalah pekerjaan, kamu harus bekerja keras dan melakukannya dengan baik, kata Su Li. Xiao Luo melihat sekilas ketumpukan buku dan tahu bagaimana harus bereaksi. Semua buku ini membahas tentang keterampilan mengasuh anak dan komunikasi untuk balita dan anak prasekolah. Saya harap Anda dapat beradaptasi dengan peran Anda sesegera mungkin. Saya tidak bermaksud mengganggu kehidupan pribadi Anda, saya juga tidak mengharapkan Anda menemani Su Xiaobei setiap hari. Anda dapat pergi dan mengerjakan karir Anda sendiri. Lagi pula, pekerjaan yang kuberikan padamu ini tidak akan bertahan lama, mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Bagaimanapun, ini tidak akan menjadi karir seumur hidup, kata Su Li sambil menyeruput secangkir teh panasnya tanpa ekspresi. Baiklah, Xiao Luo mengangguk. Dia tidak menghargai sikap Su Li, dan dia juga tidak membencinya, ini hanya pekerjaan. Tetapi segalanya berbeda dengan Su Xiaobei, dan seringkali, Xiao Luo melupakan dirinya sendiri dan menganggap Su Xiaobei sebagai putrinya sendiri. Jika bukan karena gadis kecil itu, dia akan menolak tawaran Su Li, bahkan dengan syarat murah hati dari gadis itu. Baiklah, hanya itu saja, apa tidak ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Su Li sedikit kecewa, karena dia mengira Xiao Luo akan memiliki banyak pertanyaan tentang Su Xiaobei. Tidak, Xiao Luo bukan tipe orang yang terlalu mendalami urusan orang lain, rasanya seperti bergosip padanya, sesuatu yang sangat dia benci. Dia sudah memperkirakan ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa Su Xiaobei bukanlah putri kandung Su Li, tapi semua itu tidak menjadi perhatiannya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kesejahteraan malaikat kecilnya, Su Xiaobei, dan dia akan melakukan apa saja untuk merawatnya dengan baik. Kalau begitu, tanda tangani perjanjiannya. Su Li mengambil pena dan dokumen dari laci meja dan meletakkannya di depan Xiao Luo. Sesuai kesepakatan lisan sebelumnya, saya akan membayar Anda 200.000 dolar per bulan. Tapi saya berharap Anda melakukan yang terbaik dalam peran Anda sebagai ayah penggantinya. Jika saya tidak puas dengan kinerja Anda, komisi Anda akan dipotong sesuai keinginan saya. Tidak masalah. Xiao Luo menerima perjanjian itu dan segera menjalankan persyaratannya. Perjanjian itu menetapkan klausul standar yang mencakup gaji, kerahasiaan, pemutusan hubungan kerja, pelanggaran kontrak, dan semacamnya. Xiao Luo dengan sepatutnya menuliskan namanya dan menandatanganinya di bagian bawah perjanjian. Su Li memelototi Xiao Luo dengan jijik saat dia menandatangani dokumen itu. Dia telah membentuk opini bahwa dia tidak memiliki harga diri dan merupakan tipe orang yang akan melakukan apapun demi uang. Namun sisi baiknya, tidak akan ada beban emosional ketika hari itu tiba, dan akan lebih mudah untuk memutuskan semua hubungan dengan Xiao Luo saat dia menemukan ayah Su Xiaobei. Setelah makan yang disiapkan Bibi Li, Xiao Luo berangkat ke akomodasi yang telah disediakan untuknya. Memasuki apartemennya, tirai putih tipis yang menghiasi jendela Prancis bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Kamarnya dilengkapi dengan tempat tidur lebar 2 meter, televisi LED 42 inci dipasang di dinding, dan bahkan ada laptop Apple yang diletakkan di samping tempat tidur. Lampu berornamen dan lantai yang dipoles dengan baik melengkapi dekorasinya, dan lemari pakaian ganda terletak di sudut jauh ruangan. Xiao Luo tersenyum melihat ironi itu, walaupun sikapnya yang dingin, Su Li telah menugaskan seorang desainer interior untuk menghadirkan kehangatan ke dalam apartemen, yang sesuai dengan gayanya. Setelah mandi, Xiao Luo menerima telepon dari Zhang Dasan. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Luo tinggal di lantai yang sama dengan Su Li, dan bahwa dia akan tinggal di sana selama beberapa waktu, Zhang Dasan sangat iri sehingga banyak umpatan keluar dari mulutnya. Lao Xiao, kamu benar-benar kurang beruntung. Tidak disangka kamu benar-benar tinggal bersama Dewi Su Li, WTF. Apakah kamu ingin aku mati karena cemburu? Zhang Dasan berteriak. Tenanglah, kita tidak akan tinggal bersama, hanya satu lantai. Lagi pula, apa yang membuat iri? Xiao Luo mengangkat alisnya dan melemparkan pertanyaan itu kembali padanya.
Oh, tolong, jangan pamer. Berhentilah memamerkanku, brengsek. Aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Aku juga ingin tinggal bersama Dewi Su. Petik 2, petik 2. Xiao Luo kehilangan kata-kata. Keesokan paginya, Xiao Luo pergi ke jendela yang terbuka dan membuka tirai. Saat dia menghirup udara segar, terdengar kicauan burung di pepohonan di luar jendela. Sungguh hari yang menyenangkan untuk bangun tidur, pikirnya. Ayah, ayah. Sebelum Xiao Luo sempat menyegarkan diri, Su Xiaobei sudah berada di luar pintu, mengetuknya dan memanggilnya. Xiao Luo segera pergi ke pintu dan membiarkannya masuk. Ayah, apakah kamu sudah sarapan? Sudahkah Anda menyikat gigi? Ibu bilang kamu harus menyikat gigi setiap pagi dan malam agar cacing tidak tumbuh, kata Su Xiaobei padanya, terlihat sangat serius saat dia memberi Xiao Luo pelajaran singkat tentang kebersihan mulut. Apakah begitu? Oke, ayah akan pergi dan menyikat gigiku sekarang. Xiao Luo menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang lalu menuju kamar mandi. Gadis kecil itu mengikutinya masuk dan memegang tepi wastafel dengan tangan mungilnya. Dia menatap Xiao Luo dengan mata besar yang tidak berkedip. Ayah, kenapa kamu tidak tinggal bersama ibu? Ayah harus bekerja di malam hari. Aku akan mengganggumu dan ibu jika aku tinggal bersamanya, kata Xiao Luo, secara acak melontarkan kebohongan putih lainnya. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tapi kamu bisa bekerja di siang hari, jawabnya. Ada hal lain yang harus aku lakukan sepanjang hari. Xiao Luo meletakkan sikat giginya dan dengan lembut mencubit pipinya. Setelah mencuci wajahnya, dia mengangkat Su Xiaobei dan berjalan keluar. Di apartemen Suli, sarapan mewah telah disajikan di meja makan. Sekilas, dia melihat ada berbagai pilihan roti, telur rebus, jagung, kue kering, susu, dan sereal. Bibi Li masih sibuk di dapur, dan ketika dia melihat Xiao Luo masuk sambil menggendong Su Xiaobei, dia menyapanya dengan hangat, "Selamat pagi, Tuan Xiao, sarapan sudah siap." Xiao Luo mengangguk dan tersenyum. Suli sudah berada di meja, dan saat Xiao Luo duduk di seberangnya, dia mengucapkan selamat pagi padanya. Suli hanya mengangkat kepalanya dan meliriknya. Rambutnya tergerai longgar, tergerai di bahunya, dan saat sinar matahari pagi masuk dari jendela balkon, wajahnya yang indah bersinar dengan kilau seperti peri yang menonjolkan kecantikannya. Su Xiaobei, sekarang dia sudah bangun, bisakah kamu menjadi gadis yang baik sekarang dan makan? Ya, gadis kecil itu mengangguk dengan nakal dan tersenyum pada Xiao Luo. Xiao Luo balas tersenyum padanya dan menempatkannya di kursi tinggi di sebelahnya. Saat Su Xiaobei menyantap sarapannya dengan sungguh-sungguh, dia terus tersenyum manis pada Xiao Luo, dan Xiao Luo juga membalas senyumannya. Melihat mereka berdua berbagi ikatan yang kuat seperti ayah dan anak, Su Li merasakan rasa iri dan cemburu yang tak dapat dijelaskan, bahkan mungkin sampai pada tingkat kebencian. Dialah yang membesarkan Su Xiaobei, namun dia bahkan tidak bisa bersaing dengan orang luar. Melihat bagaimana reaksi putrinya terhadap Xiao Luo, dia malah merasa seperti orang luar. Tapi apa yang bisa dia katakan? Bukankah dialah yang mempekerjakan Xiao Luo untuk menjadi ayah pengganti Su Xiaobei? Bagaimanapun, Xiao Luo sepertinya melakukan pekerjaannya dengan baik, dan bukankah itu yang dia inginkan? Aku harus keluar setelah sarapan, kata Xiao Luo. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, meskipun Anda harus memainkan peran Anda bebas melakukan hal-hal Anda sendiri. Su Li menjawab singkat tanpa melihat ke arah Xiao Luo. Xiao Luo berbicara lebih jauh, dan dia menyadari bahwa wanita ini sepertinya sangat enggan untuk berbicara dengannya. Yang mana, dalam arti tertentu, cocok untuknya, karena dia bukanlah seseorang yang senang berbasa-basi. Setelah meninggalkan Crescent Bay Hotel, Xiao Luo menghubungi sepupunya, Ding Zhengyun. Dia telah berjanji kepada paman dan bibinya bahwa dia akan memeriksanya, dan misinya sekarang adalah mengeluarkan Ding Zhengyun dari sarang MLM tersebut. Begitu dia mendengar bahwa Xiao Luo akan datang sendirian, Ding Zhengyun langsung setuju untuk bertemu dengannya. Tempat pertemuannya adalah di stasiun kereta bawah tanah. Ketika Xiao Luo tiba, dia tidak melihat Ding Zhengyun dimanapun, tetapi dia malah dijemput oleh dua pemuda yang tidak dia kenal. Dengan wajah pucat dan kuyu, mereka tampak sangat kekurangan gizi. Kamu adalah sepupu Zhengyun, kan? Kami adalah temannya, dia meminta kami untuk datang dan menjemputmu. Kedua pemuda yang mendekati Xiao Luo, menjabat tangannya dengan antusias ketika dia mengatakannya. Kenapa dia tidak datang? Xiao Luo bertanya. Dia tidak bebas. Dia memiliki kelas yang harus dihadiri. Silakan ikut dengan kami. Xiao Luo hanya bisa menebak apa maksudnya, menghadiri kelas itu mungkin hanya sesi cuci otak lagi. Dia mengikuti di belakang mereka saat mereka melewati beberapa jalan sibuk yang dipenuhi orang sebelum akhirnya berubah menjadi gang yang kotor dan tampak kotor. Kelihatannya menakutkan, ada uang kertas yang ditempel sembarangan di dinding yang sudah lapuk, dan setiap rumah serta etalase toko berada dalam kondisi bobrok. Orang-orang yang ditemuinya di sana kebanyakan adalah orang-orang lanjut usia, namun ia juga mendengar suara tangisan anak-anak yang terdengar dari beberapa rumah. Tempat ini ternyata penuh dengan pekerja berpendapatan rendah, dan beberapa dari mereka tampaknya berasal dari belahan dunia lain. Di rumah petak seperti itu, mereka akan hidup dalam kondisi yang padat dan kumuh. Kedua pria itu membawa Xiao Luo melewati koridor gelap, dan dari sana, mereka naik ke lantai 8, sebelum akhirnya tiba di tempat tujuan. Itu adalah unit berukuran sederhana yang terdiri dari ruang tamu dan 3 kamar kecil. Begitu Xiao Luo masuk, bau apek jamur memenuhi indranya. Di salah satu ruangan yang lebih kecil, 7 hingga 8 pria duduk di lantai sambil memegang buku catatan, dan mereka dengan penuh perhatian mendengarkan seorang pria memberikan ceramah. Pembicaranya mengenakan setelan jas tajam yang dikenakan di atas kemeja putih bersih. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan sangat bersemangat, berbicara dengan penuh semangat tanpa jeda sejak Xiao Luo tiba. Sepupunya Ding Zhengyun sedang duduk di lantai bersama yang lainnya, mendengarkan setiap kata yang diucapkan pria itu. Saudara Lu, sepupu Zhengyun ada di sini, salah seorang pria berseru. Pembicara segera berhenti dan mendekati Xiao Luo. Dia ramah dan sambil memegang tangan Xiao Luo dengan kuat, dia berkata, datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Kami baru saja mengikuti kursus kewirausahaan, dan Anda juga harus duduk dan mendengarkan. Zhengyun, cepat bawa sepupumu masuk. Ding Zhengyun bertubuh pendek dan berkulit kecoklatan, dan meskipun sudah berusia 20-an, dia masih tampak seperti remaja yang sedang melewati masa pubertas. Karena mereka memiliki garis keturunan yang sama, penampilannya memang mirip dengan Xiao Luo. Xiao Luo, ayo, duduk dan selesaikan kelas ini sebelum melanjutkan. Dia keluar dan membawa Xiao Luo masuk. Kamu menjadi kurus. Xiao Luo berempati pada Ding Zhengyun. Dia mempunyai pemahaman tentang organisasi MLM dan tahu apa yang harus dia lalui. Setelah melihat kubis dan lobak di wastafel dapur di luar, para pemuda di sini pasti diberi makan dengan buruk sehingga tidak disangka jika mereka terlihat kekurangan gizi.
Tak ada hasil tanpa usaha. Penderitaan sekarang bukanlah apa-apa. Ketika saya menjadi kaya di masa depan, semuanya akan sia-sia, kata Ding Zhengyun. Xiao Luo tidak menanggapi tetapi hanya menggelengkan kepalanya, merasa kasihan pada adik sepupunya. Baiklah semuanya, mari kita lanjutkan. Anda hanya perlu menginvestasikan $3.800 dan Anda akan segera mendapatkan tempat di rantai tersebut. Lalu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan 3 donlen, sederhana sekali. Kemudian setiap donlen memperoleh 3 donlen lagi, dan seterusnya. Sekarang kalikan saja ini, dan Anda akan melihat bahwa keuntungan sebesar $112.000 akan dihasilkan. Bukankah itu luar biasa? Perusahaan kami memiliki sistem 5 tingkat dan 3 tingkat yang sangat adil, 5 tingkat dan 3 tingkat diwakili oleh huruf ABCDE. Anda akan naik dari salesman magang menjadi salesman senior, pemimpin bisnis, manajer bisnis, dan akhirnya menjadi direktur operasi. Ketika pembicara, Saudara Lu, sedang menyampaikan bagian yang paling menarik dari pidatonya, dia menggambar sebuah grafik dengan faktor pengali di papan tulis kecil dan menjelaskannya secara rinci. Xiao Luo hampir tertawa. Itu adalah organisasi MLM yang khas dengan struktur piramida yang tidak tanggung-tanggung, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengabaikan skema tersebut. Ketika Anda secara pribadi menjual 1 atau 2 produk untuk perusahaan, Anda akan menjadi salesman magang. Ketika Anda dan downline Anda menjual 64 produk untuk perusahaan, Anda sudah menjadi manajer bisnis. Jadi, apakah ini sangat sulit? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di papan tulis, perbedaan antara D dan E hanya sekitar $700, dan perbedaan antara C dan D adalah sekitar $4.000. Artinya, ketika tim Anda bertambah menjadi 16 orang, Anda akan mulai mendapatkan banyak uang. Singkatnya, Anda hanya perlu menunggu sementara orang lain mendapatkan uang untuk Anda, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan 3 downline untuk diri Anda sendiri. Sekarang, katakan padaku, bukankah itu kedengarannya menarik? Sekelompok pendengar bertepuk tangan meriah. Dukungan yang paling keras dan paling antusias datang dari orang yang paling terlibat dalam sesi tersebut, siapa lagi, selain Ding Zhengyun. Model bisnis yang menghasilkan jutawan yang akan mengambil alih dunia, rencana finansial yang akan menjadi kunci kekayaan kita, rencana baru yang akan mengguncang industri. Kekal dan selalu populer, masuklah seorang idiot dan tinggalkan seorang jenius. Masuklah orang miskin dan tinggalkan seorang jutawan. Mesin penghasil uang otomatis yang fantastis itulah kunci kesuksesan kami. Saudara Lu, pembicara pada seminar ini, memimpin orang-orang dalam meneriakkan serangkaian slogan, menggunakan kata-kata yang penuh semangat dan gerak tubuh yang positif. Dengan menyuntikkan energi tersebut ke dalam pidatonya, ia mengajak para hadirin untuk semakin semangat dan bersemangat dalam berbisnis. Sebagai seorang perekrut, tugasnya adalah menekankan metode menghasilkan uang dan bagaimana model tersebut dapat berkembang biak tanpa batas. Setiap pendengar yang ada di sana memberinya perhatian penuh dan memandangnya sebagai mesias mereka. Xiao Luo sedang duduk di sebelah Ding Zhengyun dan mencoba menjelaskan maksudnya kepadanya. Zhengyun, ini penipuan dan kebohongan total. Tidak ada bisnis yang dapat memberi Anda keuntungan sebesar itu hanya dengan menginvestasikan sekitar $3.000. Mereka mengarang dongeng ini untuk memikat Anda. Ding Zhengyun segera menjadi kesal. Sepupu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saudara Lu adalah seorang pengusaha sukses dan yang terbaik di industri ini. Pendapatan tahunannya telah melampaui jutaan. Dia bersedia membantu kita hanya karena dia telah melalui semuanya, dan sekarang adalah waktunya untuk memberi kembali kepada masyarakat dan membuat lebih banyak orang sukses dalam hidup. Dia menjalankan apa yang dia katakan. Model bisnis apapun yang tidak memiliki produk aktual, dan hanya mengandalkan penjualan downline untuk mendapatkan keuntungan, dianggap sebagai pemasaran berjenjang multi-level marketing. Kamu sudah lama bekerja, pernahkah kamu mendengar kata MLM? Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini bukan MLM, mengapa Anda menolak untuk mempercayai saya? Kami punya produk, dan itu semacam perangkat lunak, kata Ding Zhengyun, jelas gelisah. Perangkat lunak, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda terkait dengan sektor TI? Ding Zhengyun berusaha keras untuk meyakinkan Xiao Luo, yang dia lihat sebagai orang yang tidak tercerahkan, dan berkata, ya, kami menjual perangkat lunak, dan kami menjalankan penjualannya. Sepupu, jika kamu tidak tahu apapun tentang kami, diamlah dan dengarkan Saudara Lu. Anda mungkin benar-benar mempelajari sesuatu dan menemukan jalan menuju kekayaan melalui model bisnis ini. Dengarkan saja pidatonya. Xiao Luo tertawa saat mendengar kata-kata itu. Sikap konyol Ding Zhengyun yang menganggap remeh semua yang diperintahkan adalah alasan mengapa dia jatuh ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Ada pria dan wanita yang hadir di ruangan itu, dan mereka segera berbalik dan menatap Xiao Luo karena mengganggu seminar. Kakak Lu juga menatap Xiao Luo dan tersenyum. Sepertinya saudara Xiao Luo tidak setuju dengan jalan kita menuju kekayaan. Mengapa saya tidak berkhotbah kepada Anda sekarang agar Anda dapat memahami kami secara mendalam? Saya ingin membangun rasa saling percaya dan berharap Anda akhirnya bergabung dengan kami, ujarnya. Bergabung dengan kalian, saya minta maaf, tapi pertama-tama, saya punya 2 pertanyaan berdasarkan isi kuliah Anda. Oh, dan apa pertanyaanmu? Saudara Lu terkejut, namun dia tetap tenang dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Tim kami sangat menghargai kebebasan berbicara dan pendapat individu. Semuanya, mari kita sambut saudara Xiao Luo untuk menunjukkan kekurangan kita. Pria dan wanita itu sekarang telah sepenuhnya dikondisikan oleh saudara Lu, dan mereka bertepuk tangan secara spontan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Luo melirik Ding Zhengyun dan memutuskan bahwa dia harus memecahkan gelembung delusinya dan membangunkan pemuda malang itu. Dia berdiri untuk berbicara kepada saudara Lu dan orang banyak. Pertanyaan pertama saya bersifat pragmatis, untuk setiap dolar yang Anda hasilkan, berapa banyak yang tidak memperoleh apapun? Mari kita tidak melihat berapa banyak penghasilan pribadi yang dapat diperoleh anggota yang sukses, sebaliknya, mari kita hitung mereka yang tidak menerima apapun. Dari tingkat 2 dan seterusnya, ketika Anda dipromosikan ke tingkat D, perbedaan antara tingkat D dan E akan mengakibatkan 4 orang tidak mempunyai penghasilan. Di level 3, perbedaan antara tingkat C dan D akan menghasilkan 30 individu. Dan jika menyangkut perbedaan antara tingkatan B dan C, perbedaannya semakin parah. 394 orang tidak mempunyai penghasilan. Artinya, kekayaan di tangan Anda tidak bertambah nilainya tetapi hanya mengalir menuju peringkat tertinggi, sehingga orang-orang yang berada di puncak rantai makanan memperoleh uang paling banyak. Penjumlahan Xiao Luo cepat dan ringkas, dan itu membuat saudara Lu mengerutkan kening dan menatapnya dengan sedikit ketakutan. Xiao Luo telah mencatat jumlah orang dari setiap tingkatan yang tidak akan menghasilkan uang. Ketika basisnya bertambah, jumlahnya akan berlipat ganda secara eksponensial, dan ini berarti bahwa biaya bergabung dari orang-orang yang berada di bawah hanya memperkaya orang-orang yang berada di puncak piramida.
Xiao Luo melanjutkan dan berkata, pertanyaan kedua saya didasarkan pada cerita ini, sebuah gunung setinggi 100 meter, dan suatu hari seseorang mendaki hingga mencapai titik 50 meter, dan kemudian, setiap hari berikutnya dia akan mendaki setengah dari ketinggiannya, dia telah mendaki hari pertama. Jadi, bisakah Anda memberitahu saya, pada kenyataannya, kapan orang ini akan mencapai puncaknya? Saudara Lu mulai panik. Kerumunan anggota yang telah dicuci otak menjadi bingung, dan mereka terus memandangi saudara Lu dan Xiao Luo. Keraguan mulai terbentuk di benak mereka ketika mereka mempertanyakan kebenaran rencana yang menawarkan mereka jalan cepat menuju kekayaan. Apakah kalian mulai ragu? Ini semakin membingungkan. Sebenarnya, ini sangat mudah. Ini tidak ada hubungannya dengan teori pengganda yang telah diberitahukan kepada Anda, tetapi ini adalah model MLM klasik yang akan mengarahkan Anda untuk memangsa teman dan keluarga Anda. Bagaimana seseorang bisa menjamin kesuksesan bisnis Anda 100%? Lihatlah sekeliling Anda, tidak ada operasi, tidak ada keuntungan, dan tidak ada nilai tambah. Jadi, bagaimana pendapatan dihasilkan? Hal ini diatasi dengan rekrutmen yang akan terus meningkatkan jumlah orang di tingkat bawah. Dan, orang-orang yang baru bergabung semuanya adalah para pendaki gunung yang baru saja saya sebutkan, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Ketika dia selesai, Xiao Luo menyeringai. Ruangan itu menjadi sunyi senyap saat hal terakhir yang dikatakan Xiao Luo mengejutkan, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Kakak Lu sangat marah, matanya melotot, dan mulutnya sesak. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ada orang yang bisa menghilangkan prasangka, teori pengganda, hanya dengan 2 poin. Dia harus melakukan sesuatu, atau semuanya akan hilang. Tiba-tiba berdiri, dia berteriak pada Xiao Luo, orang ini menghina bisnis besar kita. Dia menghalangi jalan kita menuju kekayaan dan kemakmuran, keluarkan dia dari sini. Kedua pria yang menjemput Xiao Luo dan membawanya ke sana, tiba-tiba menunjukkan warna aslinya saat mereka dengan cepat menyingsingkan lengan baju dan mengejar Xiao Luo. Xiao Luo mengirim mereka hanya dengan 2 tendangan cepat sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke saudara Lu. Xiao Luo mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya dari tanah. Kamu harusnya bersyukur karena kamu tidak macam-macam dengan sepupuku. Jika tidak, aku akan meremukkan kalian semua seperti kutu busuk. Udara dipenuhi rasa takut dan gentar, dan diliputi ketakutan, saudara Lu mengompol. Para anggota yang datang membantu saudara Lu tercengang oleh kekuatan luar biasa Xiao Luo, dan mereka menghentikan langkah mereka, menatapnya dengan ekspresi wajah ketakutan. Xiao Luo melemparkan saudara Lu ke samping dan menoleh ke Ding Zhenyun, memperhatikan bangku di tangannya, dia berkata, apa, bahkan kamu ingin menyerangku? Kalian sama sekali tidak mengerti saya, kalian terus mengira saya melakukan MLM, kenapa kalian semua mengira saya ditipu? Ding Zhenyun sangat marah pada Xiao Luo dan sangat kesal dengan keluarganya karena tidak memahami dan mendukungnya. Xiao Luo menghela nafas dan berempati pada Ding Zhenyun. Itu karena kamu benar-benar ditipu, ayo pulang. Luangkan waktu untuk memikirkan hal ini, dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa ini adalah penipuan, operasi MLM ilegal. Ledakan. Tiba-tiba, pintu apartemen sewaan terbuka. Sekelompok polisi bergegas masuk, memerintahkan semua orang untuk tetap di bawah. Saudara Lu dan 2 bawahannya yang dipukuli oleh Xiao Luo panik, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Kamu memanggil polisi ke sini. Ding Zhenyun memelototi Xiao Luo dengan kilatan kebencian di matanya, dia sekarang melihatnya sebagai musuh. Xiao Luo mengangguk dan berkata, benar, jika ini benar-benar bisnis yang layak, seperti yang Anda katakan, maka polisi akan membatalkan semua tuntutan dan membebaskan mereka. Sekarang, saatnya kamu bangun dari dunia fantasi ini. Setelah penggerebekan apartemen, diketahui bahwa nama lengkap saudara Lu adalah Lu Yuanbo dan kedua bawahannya juga merupakan karyawan organisasi MLM yang masuk daftar hitam. Sekarang setelah mereka tertangkap basah, mereka akan menghadapi tuntutan pidana. Sedangkan yang lainnya langsung dibebaskan, dan bagi yang tidak mempunyai uang, diberikan tiket kereta api gratis untuk pulang. Namun, banyak dari mereka tidak terbangun dari fantasi yang ditanamkan Lu Yuanbo di kepala mereka, salah satunya adalah Ding Zhenyun. Ketika mereka berdua keluar dari kantor polisi, dia mendorong Xiao Luo menjauh, matanya merah, dan dia berteriak seperti orang gila. Xiao Luo, mengapa kamu menghalangi jalanku menuju kekayaan? Apakah kamu bukan sepupuku? Anda tidak tahan kalau saya akan sukses, bukan? Dia histeris, suaranya terdengar marah dan putus asa, dan dia marah besar. Xiao Luo kesal dan tidak mengerti mengapa Ding Zhenyun masih buta terhadap penipuan itu. Gunakan otakmu untuk berpikir, ya, tanyakan pada diri Anda, jika saudara Lu adalah pengusaha sah seperti yang Anda katakan, mengapa dia ditahan polisi? Saya memahami bahwa Anda sangat ingin sukses, tetapi itu tidak akan semudah ini. Kamu tidak dapat mencapainya hanya dengan membuat beberapa catatan di depan mata saudaramu Lu. Kalian semua hanyalah bagian dari pohon penghasil uangnya, dia hanya menunggu kalian menarik lebih banyak orang untuk menjadi downline-nya dan memberikan penghormatan kepadanya. Bagaimana mungkin Anda tidak memahami alasan sederhana seperti itu? Selain itu, jika rencana tersebut benar-benar menguntungkan bagi mereka, mengapa mereka tidak mencari investasi dari bos besar, melainkan memilih kalian? Apakah kamu tidak memikirkan hal ini? Kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu apa-apa. Lihat saja Jack Ma dan tantangan yang dihadapinya saat memulai bisnisnya, tidak ada yang bisa memahaminya, dan tidak ada satu orang pun yang melihat potensi dalam dirinya, bahkan banyak yang menjulukinya pembohong, tapi dia berhasil, dan kisah hidupnya kini menjadi legenda. Ding Zhenyun menolak melepaskan mimpinya. Jack Ma, Xiao Luo hanya menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin menggunakan Jack Ma sebagai contoh, saya akan bercerita lebih banyak tentang dia. Selain bisa memanfaatkan peluang di era Big Data, Anda juga harus menyadari bahwa ia memiliki soft skill yang sangat baik. Dia adalah pembicara yang luar biasa dan dapat mempengaruhi orang lain dengan mudah. Ia juga fasih berbahasa Inggris, yang memungkinkannya berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pengusaha berbahasa Inggris secara efektif. Yang terpenting, dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan kecerdasan bisnisnya tidak ada bandingannya. Pernahkah kamu serius melakukan penilaian diri? Jika Anda ingin sukses seperti dia, keterampilan apa yang perlu Anda miliki? Apakah Anda seorang pembicara publik yang berpengaruh, atau bisakah Anda membuat banyak orang mengikuti jejak Anda? Untuk menempa besi, seseorang harus kuat, tidakkah kamu memahaminya? Jika Anda benar-benar ingin sukses, tingkatkan diri Anda dan kembangkan keterampilan dan sikap yang benar, barulah Anda dapat meraih peluang ketika kesempatan itu muncul. Apakah kamu sudah selesai menguliahiku? Ding Zhenyun berteriak dan mengarahkan jarinya ke Xiao Luo. Kamu butuh waktu lama untuk memberitahuku hal itu. Kamu selalu meremehkanku dan menganggap aku tidak mampu dan tidak berpendidikan, kamu hanya mengatakan bahwa aku sampah. Saya tidak membutuhkan ceramah Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Dia sangat agresif terhadap Xiao Luo dan sekarang melihatnya sebagai musuh. Xiao Luo menatapnya dengan dingin, dan tanpa berbasa-basi, dia berkata, seandainya Bibi tidak memohon padaku, aku akan terlalu sibuk untuk peduli padamu.
Saya tahu betul apa yang saya lakukan, urus saja urusan Anda sendiri. Saat Ding Zhengyun berbalik untuk pergi, Xiao Luo meraih bahunya. Ding Zhengyun membeku, dia merasakan beban yang luar biasa di bahunya, dan dia merasa mustahil untuk melepaskan diri, sebanyak yang dia coba. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan, biarkan aku pergi. Xiao Luo mempunyai pikiran untuk menghajar pemuda itu, bingung dengan penolakannya yang keras kepala untuk mempelajari pelajarannya, dan masih terus memikirkan mimpinya yang tidak masuk akal. Saat ini, setiap kerabat kami mewaspadaimu, dan mereka menganggapmu tidak lebih baik dari seorang pencuri, sementara orang tuamu sangat mengkhawatirkanmu setiap hari. Jadi, bagaimana Anda masih bisa berpikir bahwa Anda berada di jalan yang benar? Niat awalmu adalah memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang tuamu, tapi yang kamu lakukan hanyalah membuat mereka mengkhawatirkanmu. Tahukah kamu kalau ibumu menangis sepanjang waktu, apakah itu yang kamu maksud dengan memberi mereka kehidupan yang lebih baik? Jauhi urusanku, kamu sebaiknya melepaskannya. Ding Zhengyun meronta mati-matian saat dia mencoba berbalik dan melayangkan pukulan ke wajah Xiao Luo. Sudahlah, Xiao Luo menghela nafas dan melepaskannya. Dia pasrah dengan kenyataan bahwa Ding Zhengyun terlalu mabuk dengan skema cepat kaya yang dia lihat sebagai jalan menuju kesuksesan. Mengirimnya pulang dalam keadaan seperti itu hanya akan menambah sakit hati dan masalah bagi bibi dan pamannya. Sulit bagi Ding Zhengyun untuk menerima kenyataan sekarang, dan perlu beberapa waktu agar kebenaran terungkap. Ding Zhengyun memelototi Xiao Luo dan pergi, memijat bahunya yang sakit. Saat Anda siap untuk pulang, temui saya di Crescent Bay Hotel jika Anda membutuhkan uang tunai, dan berhati-hatilah. Xiao Luo berbicara saat Ding Zhengyun berbalik. Meskipun Ding Zhengyun hanyalah sepupunya, dia selalu memperlakukannya seperti saudaranya sendiri. Melihat Ding Zhengyun begitu terpengaruh oleh skema MLM ini hanya membuatnya putus asa. Ding Zhengyun berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, lalu pergi tanpa ragu-ragu lagi. Xiao Luo mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bidi, aku sudah bertemu Zhengyun. Xiao Luo, bagaimana kabar Zhengyun? Apakah ada orang jahat yang mengganggunya? Apakah dia terluka? Xiao Jianying sangat panik saat menerima panggilan tersebut dan sangat ingin mengetahui kesejahteraan putranya. Tidak, dia baik-baik saja. Dia sedikit kurus, tapi dia benar-benar menolak untuk kembali untuk saat ini. Mengapa? Dia bahkan tidak mendengarkanmu sekarang. Dia sudah terlalu mendalami pola pikir MLM ini, dia tidak mau mendengarkan kita sekarang, jadi kita hanya bisa menunggu sampai dia sendiri yang menyadarinya, jawab Xiao Luo. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dia lebih suka percaya pada orang asing daripada saudaranya sendiri, kenapa dia begitu bodoh? Xiao Jianying mulai menangis tak terkendali, putra satu-satunya telah dicuci otak oleh organisasi MLM hingga menjadi seperti ini, dan itu menghancurkan hatinya. Xiao Luo tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghiburnya, tetapi dia berkata, Bibi, agar dia menyadari apa yang dilakukan MLM padanya, kamu tidak boleh mengiriminya uang apapun yang dia katakan padamu. Dia akan meninggalkan organisasi MLM pada akhirnya ketika dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Jangan terlalu khawatir, jika saatnya tiba, dia pasti akan datang kepadaku. Terima kasih, Xiao Luo, terima kasih banyak. Xiao Jianying merasa lega dan berpegang teguh pada kata-kata Xiao Luo. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Ketika Xiao Luo kembali ke Crescent Bay Hotel, dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan memijat pelipisnya untuk mengurangi stresnya. Dalam beberapa menit, dia menerima pesan dari Suli. Apakah kamu kembali? Ya, kemarilah. Xiao Luo harus bangun lagi. Tapi dia tidak mengeluh, dia senang dengan apartemen mewah yang diatur untuknya, dan selain itu, dia benar-benar senang dengan perannya sebagai ayah pengganti Su Xiaobei. Selain itu, dia tidak perlu melakukan apapun selain berperan sebagai ayah. Jadi, tidak sulit baginya untuk menolak gaji bulanan sebesar 200.000. Dia tidak terlalu membutuhkan uang, dan meskipun Suli adalah seorang superstar, uangnya juga diperoleh dengan susah payah. Dia menyegarkan diri dan berangkat ke apartemen Suli. Dia melihat seorang wanita asing dengan Suli ketika dia memasuki apartemen. Dia tinggi dan mengenakan gaun hitam panjang yang melengkapi tubuhnya yang penuh dan menggairahkan. Dia mengenakan eyeshadow tipis dan memiliki sepasang mata yang memikat. Rambutnya yang panjang bergelombang, ditonjolkan dengan garis-garis merah, tergerai membingkai wajah menawan dengan kulit seputih salju. Celah gaunnya memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping yang dihiasi stoking sutra tipis dan sepasang sepatu hak berwarna kristal. Dia adalah perwujudan kelas dan keanggunan. Li, jadi, apakah ini pria yang kamu minta menjadi ayah Xiaobei? Sejujurnya dia terlihat cukup baik dan cukup tampan. Pria yang sangat baik, wah, saya mungkin ingin mencicipinya. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya sambil melirik Xiao Luo, dan memberinya senyuman penuh kasih sayang. Xiao Luo mengabaikan godaannya dan berlutut untuk memeluk Su Xiaobei, yang baru saja berlari ke arahnya. Dia adalah Xiao Luo. Suli menyebut namanya kepada wanita menawan itu tapi tidak memperkenalkan keduanya. Dalam pikirannya, Xiao Luo tidak perlu berkenalan dengan salah satu temannya karena tugasnya adalah bersama Su Xiaobei. Wanita menawan itu juga tidak memperkenalkan dirinya kepada Xiao Luo dan mengubah topik pembicaraan. Ayo pergi, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bermain tenis denganmu, badanku mulai berkarat. Su Li mengangguk. Setelah menanyakan ketersediaannya kepada Xiao Luo, dia memintanya untuk ikut bersama mereka karena dia berencana membawa Su Xiaobei bersamanya ke lapangan tenis. Mereka naik limusin hitam, dan Luo Pingxiang mengemudi bersama Xiao Luo, Su Li, dan Xiaobei, sementara wanita menawan itu mengendarai mobil sport Ferrari. Oh, Kak, apakah Kak Qingyan mendapat mobil baru lagi? Saya belum pernah melihat Ferrari ini sebelumnya, tanya Luo Pingxiang. Su Li memeluk Su Xiaobei di kursi belakang, dan dia menjawab, dia sangat menyukai mobil, ada 20 mobil edisi terbatas di garasinya, 599 GTB Fiorano ini hanyalah salah satunya dan model terbaru. Kak Qingyan pasti kaya, aku akan puas jika memiliki 1/1000 kekayaannya, kata Luo Pingxiang, kata-katanya penuh kekaguman dan rasa hormat. Xiao Luo duduk di kursi penumpang depan dan sama sekali tidak tertarik dengan percakapan itu. Setelah itu berakhir, dia berbalik menghadap Su Li dan berkata, Mes. Su, aku sudah memikirkannya, gaji bulanannya 200.000. Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Su Li mengerutkan kening dan memotongnya dengan dingin. Pikiran pertamanya adalah bahwa pria ini adalah orang brengsek yang suka mencari uang yang sebenarnya menganggap 200.000 terlalu sedikit. Kamu salah paham, aku baru saja akan mengatakan bahwa kamu dapat mengambil kembali gajiku. Ambil kembali, maksudmu kamu tidak mau dibayar? Su Li bertanya, dia sedikit bingung, dan kerutan muncul di wajahnya.
Xiao Luo mengangguk. Ya, apartemen yang Anda atur untuk saya akan menelan biaya setidaknya 3.000 sehari jika disewakan sehingga totalnya mencapai sekitar 90.000 dolar setiap bulan. Menurutku itu sudah cukup, bukan? Suli memandang Xiao Luo dengan ragu saat dia memikirkan motifnya. Mengapa seorang pria yang dulunya tinggal di daerah kumuh di Jiangcheng menolak gaji 200.000 sebulan? Bukankah dia seharusnya lebih gembira jika ada lebih banyak, dan bagaimana cara melepaskan gajinya masuk akal? Dia mengambil keputusan. Tidak ada kebutuhan seperti itu, dan semuanya akan berjalan sesuai perjanjian kita, kamu tidak perlu merasa bersalah karenanya. Aku tidak akan memintamu melakukan ini jika Su Xiaobei tidak begitu menyukaimu, apalagi menawarimu gaji setinggi itu. Sepertinya aku harus sangat berterima kasih pada Su Xiaobei. Kedua mobil itu mencapai Taman Eden secara bersamaan. Tempat itu terletak di bagian kelas atas Xiahai. Xiao Luo mengetahui area itu seperti punggung tangannya. Itu adalah surga bagi orang kaya dan terkenal, dan kemanapun orang pergi, villa-villa bernilai ratusan juta berdiri dengan megah. Villa-villa tersebut diberi jarak setidaknya 1 mil, yang menjamin privasi lengkap dan bagi pemiliknya, tempat peristirahatan dari pengintaian dan kesibukan sehari-hari. Shen Qingyan memiliki sebuah villa di sini, dan alamat rumahnya bernomor 88. Villa ini sendiri memiliki luas bangunan minimal 600 meter persegi dan dilengkapi dengan kolam renang pribadi, lapangan tenis, lapangan basket, serta taman yang luas dan terawat baik. Ada pohon cendana merah, pohon maple merah, dan pohon cemara perak. Biaya untuk semua pohon yang ditransplantasikan ini saja mencapai total 5 juta. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Shen Qingyan memang kaya. Ketika mereka keluar dari mobil, Luo Pingxiang menyampaikan beberapa informasi tentang Shen Qingyan kepada Xiao Luo. Shen Qingyan adalah presiden Huayao Corporation, yang investasi utamanya di bidang medis, termasuk peralatan medis dan penelitian dan pengembangan terapi baru. Kantor pusat Huayao Corporation berlokasi di Xiahai, tetapi mereka memiliki kantor cabang di seluruh negeri, dan produk mereka bahkan dijual ke luar negeri. Huayao Corporation, tidak diragukan lagi, adalah organisasi terkemuka yang patut diperhitungkan. Tak lama kemudian, orang lain datang untuk bergabung dengan mereka. Dia masih muda, dan dia datang dengan 2 pengawal. Dia berkulit putih dan memiliki rambut pendek dengan warna pudar. Dia adalah pria tampan dengan ciri-ciri halus dan memancarkan kepercayaan diri alami yang memberinya sentuhan berkelas. Pria seperti itu jelas berasal dari keluarga kaya dan bereputasi baik. Itu Yang Hongzi. Luo Pingxiang tidak terlihat senang saat melihatnya. Dia mengejar Kak Li, tapi dia tidak terlalu menyukainya dan bahkan menolaknya beberapa kali. Dia masih berusaha tanpa malu-malu untuknya, tapi kakak tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak boleh menyinggung perasaannya karena ayahnya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan, dan menyinggung mereka bukanlah ide yang baik. Dia mungkin diperlakukan dengan dingin di perusahaan dan bahkan kehilangan posisinya. Oh, Xiao Luo tidak terlalu tertarik dengan hal-hal sepele seperti itu, jadi dia meraih tangan Su Xiaobei dan membawanya berjalan-jalan di taman dekat lapangan tenis. Tan, Xiao, kakak ingin kita pergi ke sana, Luo Pingxiang memanggilnya ketika dia melihat Su Li melambai pada mereka. Kalau begitu, ayo pergi. Su Xiaobei mengulurkan tangan kecilnya, memberi isyarat kepada Xiao Luo, ayah, gendong aku di punggungmu. Xiao Luo berlutut dan membiarkan gadis itu melompat ke punggungnya, lalu mulai berlari sambil berpegangan erat. Dia tidak bisa berhenti tertawa sepanjang perjalanan ke pengadilan. Ini adalah, Yang Hongzi bertanya, memberi Xiao Luo kesempatan sekali lagi. Dia ayahku, Su Xiaobei menjawab dengan riang sebelum orang lain bisa menjawabnya. Hah, Yang Hongzi menoleh ke arah Su Li dan tampak agak bingung. Shen Qingyan tersenyum dan berkata, Li baru saja mempekerjakannya. Kemudian mencondongkan tubuh ke arahnya, dia berbisik di telinganya, saya tidak tahu apa yang salah dengan Xiaobei, dia tampaknya sangat dekat dengan pria ini dan berpikir bahwa dia adalah ayahnya. Li mempekerjakannya untuk menjadi ayah pengganti Xiaobei demi dia. Jadi begitu, Yang Hongzi mengangguk, secara mental menghapus Xiao Luo dari daftar salamnya, dan segera memberikan perhatiannya kepada Su Xiaobei. Halo lagi, Xiaobei. Su Xiaobei bersembunyi di belakang Xiao Luo, tampak sedikit pemalu dan pemalu. Sapa Paman Yang, kata Su Li. Hai, Paman Yang, kata Su Xiaobei, suaranya tidak lebih keras dari dengungan nyamuk. Oh, Xiaobei, kamu gadis yang baik. Yang Hongzi menepuk kepala Su Xiaobei. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu merindukan Paman Yang? Su Xiaobei menggelengkan kepalanya dan tidak berusaha melakukan kontak mata. Reaksinya membuat Yang Hongzi merasa sedikit terluka. Su Xiaobei memeluk leher Xiao Luo dengan erat saat dia mendekatkan dirinya ke telinganya dan berbisik, ayah, bisakah kita bermain di sana? Oke, Xiao Luo setuju. Melihat betapa dekatnya keduanya, Yang Hongzi tercengang. Dia telah memberi Su Xiaobei semua yang diinginkan seorang gadis dan sering membelikannya mainan dan permen, namun gadis kecil ini masih sangat menjaga jarak. Melihat Su Xiaobei menunjukkan begitu banyak kasih sayang kepada Xiao Luo membuatnya merasa sangat kesal. Xiaobei, kamu salah, dia bukan ayahmu. Dia berencana menikahi Su Li suatu hari nanti, dan tidak ada gunanya baginya jika Su Xiaobei terus memanggil orang lain sebagai ayah. Dia sangat gelisah saat mendengar dia memanggil ayah Xiao Luo. Dia adalah, Su Xiaobei tiba-tiba menemukan suaranya, dan dia bersikeras. Kamu bahkan tidak tahu dari daerah kumuh mana dia berasal, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya ayah? Xiaobei, aku mengerti kamu ingin punya ayah, paman yang akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Dan di masa depan, kamu bisa memperlakukan paman yang sebagai ayahmu, oke. Xiao Luo dapat merasakan bahwa dia akan menangis dan berpikir sebaiknya dia angkat bicara. Dia akan mengerti bahwa ketika dia besar nanti, mengoreksinya sekarang akan membuatnya bingung.